Sang Pembisik Alam Part 67 Cincin Binatang Roh Kuno, Harta Karun yang Hilang. Melihat ini, Ketua Sue Dao tersenyum tipis, sedikit rasa puas diri terpancar di matanya. Tetapi lebih dari itu, kekejaman. Tepat ketika Ye Feng menuntut kita pedang pemusnahan, sebuah rencana licik telah terbentuk dalam pikiran Sue Dao. Kini, langkah pertama dari rencana ini, yang sepenuhnya menghasut seluruh sekte untuk membenci Ye Feng, telah berhasil sepenuhnya. Jika kita membuat beberapa pengaturan malam ini, kita mungkin bisa mengalahkan Ye Feng dengan sukses. Melihat banyak tetua di sekte tersebut mengkritik Ye Feng, Bai Xin, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, menjadi agak cemas. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa Ye Feng mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Hati seekor binatang buas dengan wajah manusia. Tiba-tiba, Ye Feng, yang tadi dimarahi oleh Leng Yu, tertawa kecil dan sedikit membungkuk kepada Leng Yu, sambil berkata, semoga tetua Leng Yu masih mempertahankan pandangan ini 1 jam lagi. Kata-kata Ye Feng sangat tidak terduga. Leng Yu tidak hanya agak terkejut, tetapi bahkan pemimpin sekte Yihan Shuang pun tercengang. Tampaknya kata-kata Ye Feng memiliki makna tersembunyi. Apa arti 1 jam kemudian? Sebelum ada yang sempat bereaksi, Ye Feng mengalihkan pandangannya ke arah tetua Sue Dao yang tampak agak angkuh. Tetua Sue Dao, sebenarnya aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Ye Feng tiba-tiba berkata. Terima kasih padaku? Kenapa? Apa kau menikmati dimarahi dan sekarang kau ingin aku memarahimu lagi? Sebagian besar iblis darah pada dasarnya jahat dan kejam. Sue Dao, yang dirasuki oleh roh darah penjaga iblis darah, segera melontarkan cercaan sarkasme kepada Ye Feng. Kata-kata ini membuat pemimpin sekte Yihan Shuang sedikit mengerutkan alisnya. Tetua Sue Dao, pilar puncak Wanji, tampaknya kehilangan ketenangannya hari ini. Beberapa tetua sekte puncak Wanji yang agak dangkal, setelah mendengar ejekan Sue Dao, juga ikut menertawakan Ye Feng. Di tengah tawa riuh penonton, Ye Feng dengan hikmat berkata kepada Sue Dao, mengapa aku harus berterima kasih padamu? Alasannya sederhana. Karena tetua Sue Dao memberi saya kesempatan untuk melihat kitab pedang pemusnahan. Karena tetua Sue Dao memberi saya kesempatan untuk memberikan kontribusi hidup dan mati bagi puncak Wanji. Jika bukan karena tetua Sue Dao, keinginan saya yang telah lama saya dambakan untuk memahami kitab pedang kepunahan senyap mungkin akan sia-sia. Seketika itu, semua suara berhenti, dan seluruh aula perjamuan menjadi sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Yihan Shuang, pemimpin sekte puncak Wanji, memiliki wajah pucat pasi, dan para tetua sekte yang hadir juga menunjukkan perubahan ekspresi yang drastis. Jika permintaan Ye Feng sebelumnya untuk kitab pedang senyap dapat dianggap sebagai kesalahpahaman, maka kata-katanya merupakan provokasi terang-terangan terhadap puncak Wanji. Ini bukan lagi kutukan bagi puncak Wanji, melainkan pernyataan terang-terangan bahwa puncak Wanji akan segera binasa dan harus diselamatkan oleh Ye Feng. Meskipun memiliki pengendalian diri yang luar biasa, pemimpin sekte Yihan Shuang tidak dapat menahan diri lagi dan membanting tangannya ke meja, hampir meledak karena marah. Saat itu, Ye Feng tiba-tiba berbicara kepada Bai Xin, adik Bai, mengapa kau tidak diam-diam melaporkan informasi yang telah kau kumpulkan kepada ketua sekte sekarang? Apakah kau benar-benar akan menunggu sampai puncak Wanji berada dalam masalah besar? Bai Xin terkejut, dan gelombang energi jiwa ilahi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan energi jiwa ilahi untuk melaporkan apa yang disebut intelijen Ye Feng kepada Yihan Shuang, kepala puncak Wanji. Para tetua puncak Wanji tercengang mendengar kata-kata Ye Feng, bahkan Leng Yu yang berada di sampingnya pun terkejut. Tentu saja, yang membuat mereka terkejut bukanlah kata-kata Ye Feng, melainkan perubahan ekspresi pemimpin sekte Yihan Shuang. Beberapa saat yang lalu, Yihan Shuang, kepala puncak Wanji, masih sangat marah dan hendak menegur Ye Feng di tempat, atau bahkan mengusir Ye Feng. Namun, saat fluktuasi spiritual di sekitar Bai Xin meningkat, ekspresi Han Shuang menjadi sangat terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Xin Er, ini sangat penting, ini benar-benar kebenaran. Guru, berani-beraninya aku berbicara omong kosong tentang hal seperti itu. Tadi, selama kompetisi bela diri, aku teralihkan perhatiannya karena cemas menunggu kabar. Sekarang, sudah hampir 1 jam sejak aku mengirim pesan jimat itu, tapi jejak kesedihan tiba-tiba muncul di wajah cantik Bai Xin. Pemimpin sekte Yi melirik tetua Sue Dao dengan terkejut, lalu menatap Ye Feng dengan sedikit keraguan di matanya. Pahlawan muda Ye, apa sebenarnya yang telah kau temukan? Tolong jelaskan padaku. Tatapan Yihan Shuang membuat jantung Sue Dao berdebar kencang, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Leng Yu dan para tetua lainnya dari puncak Wanji juga merasa bingung. Mengapa pemimpin sekte itu tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap Ye Feng? Ye Feng tidak menjawab pertanyaan Yihan Shuang, tetapi menoleh untuk melihat tetua Sue Dao dari puncak Wanji. Tetua Sue Dao, atau lebih tepatnya, pelindung roh darah, sisa-sisa sekte Dewa Darah, apakah Anda masih akan berpura-pura sekarang? Dengan desahan lembut, lapisan cahaya merah giok tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Ye Feng.
Dia sedikit memutar telapak tangannya, dan kilat menyambar, menandakan bahwa dia akan bertarung sampai mati. Apa? Roh darah? Pelindung iblis darah? Sisa-sisa dari sekte Dewa Darah? Ekspresi Han Shuang tiba-tiba berubah terkejut, tanpa benar-benar tidak percaya. Ekspresi Sue Dao, Hua De, dan San Ziwen tiba-tiba berubah menjadi sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Ye Feng akan membongkar rahasia mereka secara terang-terangan seperti itu. Yang mengejutkan Ye Feng, orang pertama yang muncul dan membantahnya bukanlah Sue Dao, Hua De, atau San Ziwen, melainkan seorang tetua dari sekte puncak Wanji bernama Chan Jueshen. Sungguh lelucon, Ye Feng. Bahkan jika kau ingin mendapatkan kitab pedang pemusnah, kau tidak perlu menuduh tetua Sue Dao sebagai iblis darah secara palsu, bukan? Tetua Sue Dao telah bersama kita siang dan malam selama hampir 100 tahun. Bagaimana mungkin kita tidak tahu apakah dia iblis darah atau bukan? Pada saat itu, Snowblade, atau lebih tepatnya Blood Spirit, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. HMPH. Ye, haruskah aku menertawakan kurangnya kecerdasanmu, atau sifatmu yang keras kepala dan berotak seperti keledai? Jika kau ingin memfitnah orang tua ini, kau tidak perlu menggunakan trik sebodoh itu. Meskipun Sue Dao berbicara dengan fasih, Hua De dan San Ziwen, yang berada di samping Sue Dao, menjadi sangat gugup dan mulai mundur tanpa suara. Para tetua, apakah kalian tidak menyadari bahwa iblis darah dapat merasuki makhluk hidup? Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin Sue Dao-ku, dengan tingkat kultivasiku, dirasuki oleh iblis darah? Sue Ling terus berdebat. Ini juga merupakan andalan terbesar Blood Spirit saat ini, karena seorang petarung hebat di puncak tingkat kelima alam laut jiwa memiliki kekuatan jiwa yang sangat dahsyat, yang sulit dimiliki bahkan oleh iblis darah di tingkat penjaga. Tetapi jika bukan Anda, lalu mengapa tetua Hua dan tetua San mundur? Sambil berbicara, Ye Feng mengalihkan pandangannya ke Yi Han Shuang, pemimpin puncak Wanji, pemimpin sekte Yi. Jika Anda tidak segera berbicara, saya khawatir saya akan dikepung dan diserang oleh para tetua puncak Wanji di bawah komando Sue Dao. Saat Ye Feng membuka mulutnya, wajah Sue Dao tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya sambil meraung. Tangkap Ye Feng, orang gila kurang ajar yang menyebarkan kekotoran ini. Hentikan. Tidak seorang pun diperbolehkan menyentuh siapapun. Suara menggelegari Yi Han Shuang, pemimpin puncak Wanji, tiba-tiba menggema di seluruh aula perjamuan. Pemimpin sekte, kau. Sue Dao meraung marah. Yi Han Shuang, dengan wajah sedingin es, bertanya kepada Sue Dao, ada 2 pertanyaan yang kuharap dapat kau jawab dengan jujur. Mengapa kelima murid sejati, 18 tetua urusan luar, dan tetua ke-9 Wei Guotang, yang kau kirim keluar dari sekte untuk urusan bisnis bulan lalu, semuanya menghilang tanpa jejak, bahkan tidak menanggapi pesan, seolah-olah mereka lenyap dari muka bumi? Mendengar hal itu, semua tetua sekte di aula terkejut, termasuk Sue Dao, yang sebelumnya sedang berdebat. Lagi pula, mengapa ketiga tetua urusan luar negeri, yang kultivasinya berada di puncak tingkat kelima alam transformasi roh, yang Anda panggil secara mendesak setelah kembali ke sekte hari ini, menghilang begitu saja? Kemana mereka pergi? Katakan padaku, sebenarnya siapa kau? Yi Han Shuang, pemimpin puncak Wanji, tiba-tiba membanting tangannya ke meja dan berdiri. Katakan padaku, sebenarnya siapa kau? Yi Han Shuang, pemimpin sekte puncak Wanji, menatap tajam tetua Sue Dao dengan marah. Yang mengejutkan semua orang, di bawah pertanyaan berulang-ulang dari pemimpin sekte Yi Han Shuang, tetua Sue Dao tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum kepada pemimpin sekte Yi Han Shuang. Han Shuang, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, menurutmu aku ini siapa? Siapa sebenarnya aku ini? Kata-kata yang agak usang ini menimbulkan sedikit keraguan di wajah Yi Han Shuang, kepala puncak Wanji. Namun saat ia berbicara, Sue Dao secara halus menggerakkan kakinya, melangkah 2 atau 3 langkah ke bawah tanpa mengeluarkan suara, dan mendekat ke tetua sekte puncak Wanji yang berada paling dekat dengannya. Hati-hati, jauhi sepatu salju. Melihat pemandangan itu, Ye Feng tiba-tiba meraung dengan ganas. Mungkin karena mereka sudah terbiasa bersama tetua Sue Dao, semua tetua puncak Wanji yang hadir mendengar raungan Ye Feng, tetapi reaksi mereka agak bingung. Mereka tidak tahu, atau mungkin bahkan tidak pernah mempertimbangkan, bahwa tetua Sue Dao, yang telah bersama mereka siang dan malam, akan berbalik melawan mereka. Cahaya merah tua yang sangat pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Sue Dao, seketika mengubah seluruh aula menjadi istana merah tua. Ledakan. Hampir bersamaan, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kilat yang mengerikan melesat dari telapak tangannya, menyambar tetua Sue Dao, yang tubuhnya diselimuti aura darah yang pekat. Petir yang menakutkan itu sangat cepat, melesat tepat di atas kepala Sue Dao dalam sekejap. Namun, begitu petir menyambar tubuh Sue Dao, cahaya merah di sekelilingnya tiba-tiba meredup. Seketika itu juga, gumpalan darah merah gelap menyembur keluar dari tubuh Sue Dao dan melesat ke arah Yulou, tetua sekte puncak Wanji yang paling dekat dengan Sue Dao, seperti sambaran petir. Engah!
Tiba-tiba terdengar suara seperti batu yang membentur air. Yulou hampir tidak siap menghadapi Sue Dao, dan bahkan setelah Ye Feng mengingatkannya, dia tidak bereaksi tepat waktu. Akibatnya, roh darah penjaga iblis darah yang lolos dari tubuh Sue Dao langsung masuk ke tubuh Yulou. Mata Yulou tiba-tiba membelalak, mulutnya terbuka lebar, dan dadanya naik turun dengan cepat, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yang bisa dilihat oleh para penonton hanyalah kulit Yulou yang mengering dengan sangat cepat. Hampir seketika roh darah merasuki tubuh Yulou, Yulou berubah menjadi mayat kering. Hanya tinggal kulit dan tulang. Seolah-olah tidak berlama-lama di dalam gedung sama sekali, roh darah itu langsung melesat keluar gedung begitu masuk. Saat melesat keluar, cahaya merah darah di sekitar roh darah itu meningkat 20% dibandingkan sebelumnya. Pada saat itu, para tetua sekte puncak Wanji akhirnya bereaksi, dan mereka semua berseru kaget, dengan jeritan kesan memenuhi udara. Tidak ada alasan lain selain itu, saat roh darah penjaga iblis darah bergerak, Hua De dan San Ziwen, yang juga dirasuki oleh iblis darah, melancarkan serangan mendadak, dan seorang tetua sekte dari puncak Wanji terluka parah di tempat kejadian. Dasar monster kurang ajar, berani-beraninya kau melakukan ini. Yi Han Shuang, pemimpin sekte puncak Wanji, meraung dan menyerbu ke arah Sueling tanpa mempedulikan apapun. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Beberapa tetua dari puncak Wanji yang hadir memahami situasinya, sementara yang lain masih agak terkejut. Sebagai contoh, Leng Yu, yang tidak jauh dari Ye Feng, masih agak tidak percaya dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Roh darah yang baru saja keluar dari tubuh Yulou berkelebat dan melesat ke arah Leng Yu, yang masih linglung. Melihat darah mengalir deras ke arahnya, Leng Yu tiba-tiba bergidik sebelum ia tersadar. Namun, sudah terlambat. Dia bahkan bisa mencium aroma darah yang khas yang berasal dari roh darah penjaga iblis darah, tetapi tidak ada jejak energi spiritual yang melindungi tubuhnya. Hidupku telah berakhir. Dengan raungan tanpa suara, Leng Yu dengan putus asa menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam perjuangan terakhir. Ledakan. Sambaran petir yang mengerikan terjadi secara tiba-tiba, menyebabkan roh darah mengeluarkan asap dari 7 lubang tubuhnya dan tubuhnya memancarkan cahaya berdarah. Ye Feng, selama aku hidup, aku akan memurnikanmu menjadi jiwa darah dan memperbudakmu untuk selama-lamanya. Roh darah mengutuk dengan penuh kebencian. Sambaran petir yang mengerikan ini seketika membuat Blood Spirit berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak hanya kehilangan makanan darah yang akan diperolehnya, tetapi karena penundaan sesaat ini, bahkan pemimpin sekte puncak Wanji, Yi Han Shuang, yang matanya memerah, bergegas mendekat dan tanpa ampun menjerat Blood Spirit. Tetua Leng Yu dari puncak Wanji, yang baru saja lolos dengan keringat dingin, melirik Sueling, yang sedang bertarung dengan pemimpin sekte, dengan rasa takut yang masih lingering, lalu menatap Ye Feng dengan rasa terima kasih yang mendalam. Jika Ye Feng tidak ikut campur, dia mungkin akan berakhir seperti tetua Yulou. Mengingat kata-kata kasar yang baru saja diucapkannya kepada Ye Feng, wajah Leng Yu langsung memerah. Namun, Ye Feng tidak punya waktu untuk Leng Yu saat ini, karena tujuan utama Ye Feng kali ini adalah untuk memusnahkan iblis darah. Ward, yang dirasuki oleh iblis darah, dan cucunya Wen melancarkan serangan mendadak, menyebabkan kekacauan besar. Namun, pada saat para tetua puncak Wanji menyadari apa yang sedang terjadi, mereka langsung dikepung, karena sekitar selusin tetua puncak Wanji lainnya juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Seandainya bukan karena sifat licik dari teknik iblis darah, yang membuat siapapun enggan menghadapinya secara langsung, Hua De dan San Ziwen mungkin sudah tertangkap. Tiba-tiba, Hua De dan San Ziwen, yang dikelilingi, saling bertukar pandang. Hampir bersamaan, cahaya merah menyala di sekitar mereka mereda hingga batasnya, dan 2 bola cahaya merah menyala besar keluar dari tubuh mereka. Mencoba melarikan diri, Ye Feng, yang selama ini mengamati semuanya, tiba-tiba mengeluarkan seringai menghina. Dia sudah menunggu kedua orang ini meninggalkan tubuh fisik mereka. Ledakan. Ye Feng mengangkat kedua telapak tangannya secara bersamaan, melepaskan 2 sambaran petir yang mengerikan. 2 cahaya merah darah yang baru saja dibawa oleh para yang mulia iblis darah ke pintu masuk aula utama diledakkan ke tanah oleh Ye Feng dari ketinggian rendah, mengeluarkan jeritan yang sangat menakutkan. Di bawah sambaran petir yang mengerikan, cahaya darah yang dipadatkan oleh kedua yang mulia iblis darah itu lenyap hingga 99%, hanya menyisakan bintik-bintik kecil cahaya merah darah seukuran butir beras. Petir menyambar lagi, mengubah sisa-sisa terakhir dari 2 dewa iblis darah menjadi abu. Setelah melenyapkan kedua yang mulia iblis darah, Ye Feng mengalihkan pandangannya ke Yi Han Shuang, pemimpin sekte puncak Wanji, dan Sueling, pelindung iblis darah, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan dahsyat dari pertempuran mereka telah menghancurkan aula perjamuan hingga menjadi reruntuhan, dan keduanya telah berjuang dari tanah hingga ke langit. Ye Feng tetap berada di luar medan pertempuran di antara keduanya, tanpa ikut campur tanpa izin. Ye Feng memahami etika dasar ini. Dalam pertarungan antar individu yang kuat, terutama di antara para ahli terkemuka, jika orang lain ikut campur tanpa izin,
Itu paling tidak merupakan tindakan arogansi, dan paling buruk adalah provokasi dan penghinaan. Namun, menurut Ye Feng, akan sangat sulit bagi Han Shuang, kepala puncak Wanji, untuk menjaga roh darah tetap hidup sendirian. Terakhir kali, Blood Spirit bertarung melawan 4 ahli di alam penempaan Qi sendirian, dan keempatnya dikalahkan dan melarikan diri. Meskipun Blood River tidak membantunya sekarang, kekuatannya tidak jauh berbeda. Di saat genting ini, Ye Feng pasti akan bertindak. Kali ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Sueling lolos. Seperti yang telah diprediksi Ye Feng, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Yi Han Shuang, pemimpin puncak Wanji, sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pemimpin sekte, sihir petir yang saya praktikkan dirancang khusus untuk melawan roh jahat seperti itu. Izinkan saya membantu Anda, kata Ye Feng melalui komunikasi telepati. Bagus. Yi Han Shuang setuju tanpa ragu-ragu. Di awal pertempuran, Yi Han Shuang ingin membalas dendam atas kematian para tetua sekte. Tetapi semakin lama ia bertarung, semakin takut dan semakin kehilangan kepercayaan dirinya. Ketika Ye Feng angkat bicara, ia langsung setuju. Ledakan. Seberkas petir meliuk tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangan Ye Feng, menghantam kepala roh darah dengan kecepatan kilat. HMPH, kau yang bermarga Ye, aku tahu kau akan menyelinap mendekatiku. Sebuah pusaran merah tua tiba-tiba muncul, dan seperti jurang tanpa dasar, langsung menelan petir surgawi Ye Feng yang mengerikan. Roh darah mendengus dingin, cukup puas dengan dirinya sendiri. Namun, sebelum Blood Spirit selesai menyombongkan diri, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak. Hampir bersamaan, sambaran petir lain melesat ke atas dari bawah kakinya, menyebabkan Blood Spirit menjerit kesakitan. Cahaya merah darah di sekitar tubuhnya langsung menyusut 30%, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Memanfaatkan kesempatan ini, Yi Han Shuang, pemimpin sekte puncak Wanji, langsung memanggil artefak spiritual paling berharga milik sekte tersebut, sebuah puncak gunung kecil yang berkilauan dengan cahaya misterius dan membombardir Sueling beberapa kali. Sangat mengurangi aura merah darah di sekitar Sueling dan langsung membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Roh darah, apa kau pikir aku sebodoh dirimu? Dasar bocah nakal, kau mencari kematian. Mendengar itu, Sueling menjadi sangat marah. Semburan cahaya merah darah menyelimutinya, dan dia meninggalkan Yi Han Shuang, melesat ke arah Ye Feng seperti meteor merah darah. Sebenarnya mereka bermaksud membunuh Ye Feng terlebih dahulu. Ye Feng tidak takut. Dia melambaikan tangannya berulang kali, melepaskan serangkaian petir mengerikan yang membentuk jaring kilat halus di langit. Harus diakui bahwa Blood Spirit, sisa-sisa dari kultus Dewa Darah yang telah hidup selama ratusan tahun, sangatlah kuat. Menghadapi lapisan jaring petir yang ditenun oleh Ye Feng di langit, dia justru mengumpulkan cahaya darah di sekitar tubuhnya berulang kali, memadatkannya dari ukuran kepalan tangan menjadi bola cahaya darah seukuran butir beras, bersinar seperti berlian darah. Berkas cahaya merah darah seukuran butir beras yang sangat kecil itu berkedip-kedip di dalam jaring petir yang dirajut Ye Feng, menelusuri jalur yang menakjubkan dan berhasil menghindari jaring petir Ye Feng satu demi satu, hingga akhirnya mencapai bagian depan Ye Feng. HMPH, matilah. Saat berhasil menembus jaring petir, cahaya darah yang berubah dari roh darah tiba-tiba membesar, dan ratusan tentakel berwarna darah tiba-tiba tumbuh di seluruh tubuhnya. Saat tentakel merah tua itu muncul, jumlahnya berlipat ganda dengan cepat seperti pelangi yang membentang di langit, sekaligus melilit Ye Feng. Ekspresi Ye Feng berubah drastis saat ini. Sekalipun petir Ye Feng menyambar dengan kecepatan tercepat, satu sambaran petir hanya dapat menghancurkan 3 atau 4 tentakel berwarna darah. Namun, dalam sekejap, roh darah dapat menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan tentakel berwarna darah. Dalam sekejap, ratusan tentakel merah tua mengikat Ye Feng dengan erat. Jika bukan karena armor roh giok merah tua yang melindungi tubuh Ye Feng, dia mungkin sudah dicambuk hingga menjadi mayat kering oleh tentakel-tentakel merah tua itu. Haha, kau yang bermarga Ye, kau tamat. Sueling tertawa penuh kemenangan. Tuan muda Ye, hati-hati. Belum tentu. Ekspresi Ye Feng mengeras, dan kilat mengerikan lainnya melesat dari telapak tangannya. Namun, kilat ini tidak ditujukan pada roh darah penjaga iblis darah, melainkan pada Ye Feng sendiri. Ledakan. Petir yang mengerikan menyambar kepala Ye Feng seperti air, dan di bawah sambaran petir, tentakel merah tua yang hendak menembus armor roh giok merah Ye Feng meleleh secepat salju yang disiram air panas. Di bawah 1 atau 2 sambaran petir yang mengerikan, Ye Feng dibebaskan. Saat Ye Feng berlatih jurus petir surgawi pengguncang jiwa, dia sudah dihantam ratusan ribu kali oleh jurus itu, dan tubuhnya telah mengembangkan daya tahan. Oleh karena itu, di bawah gempuran petir surgawi pengguncang jiwa, Ye Feng sama sekali tidak terluka dan berhasil lolos. Tentu saja, hal itu juga menimbulkan kerugian. Ye Feng baru-baru ini menumbuhkan rambut dan alis hitam, tetapi semuanya kembali menjadi abu akibat sambaran petir surgawi yang mengerikan. Kau berhasil lolos dari tanaman roh dewa darahku, jadi kau tidak buruk. Senyum kejam tiba-tiba muncul di bibir roh darah penjaga iblis darah.
Namun, akhirnya aku merasa perlu menggunakan kartu truf ini. Saat mereka berbicara, sebuah manik-manik berwarna merah darah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tangan penjaga iblis darah, roh darah. Sungai darah, hentikan. 4 kata yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mulut Blood Spirit. Hampir seketika roh darah penjaga iblis darah mengucapkan 4 kata itu, manik seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah darah, yang tergantung di depan roh darah, tiba-tiba meledak dengan cahaya merah darah, seperti sungai yang meluap, dan semburan air merah darah mengalir turun dari langit. Tepat saat itu, Yi Hanshuang, pemimpin sekte puncak Wanji, mendesak puncak gunung kecil yang berkilauan dengan cahaya misterius itu untuk menghantam Sueling. Kali ini, Blood Spirit tidak menghindar atau mengelak. Sebaliknya, sosoknya tiba-tiba naik 100 meter lebih tinggi. Dan dengan sedikit jentikan mutiara sungai darah di tangannya, sungai darah mengalir deras ke puncak gunung kecil yang berkilauan dengan cahaya mistis. Engah! Wajah Yi Hanshuang tiba-tiba pucat pasi, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Harta karun sekte, puncak pemusnahan, juga berputar dan jatuh dari langit, cahaya mistisnya padam sepenuhnya. Yi Hanshuang, bagaimana rasa sungai darah ini, yang ditempa dengan saripati dan darah para ahli di sekte puncak Wanji Mu? Roh darah tertawa angkuh. Sambil tertawa, dia menjentikan mutiara sungai darah di tangannya, dan 4 sungai darah lainnya mengalir turun dari langit secara bersamaan, seketika menghalangi jalan keluar Ye Feng saat dia mencoba menghindari bombardir sungai darah tersebut. Sekumpulan darah berbau busuk tiba-tiba mengalir deras di kepala Ye Feng. Mendesis. Sungai darah mengalir deras di atas armor roh giok merah Ye Feng. Mendesis dan berdesir seperti pisau panas menembus mentega. Darah itu mengepul, tetapi armor roh giok merah Ye Feng juga dengan cepat meleleh. Terkejut, Ye Feng mengerahkan seluruh energi spiritualnya untuk mempertahankan penggunaan armor roh giok merah. Sementara petir surgawi yang mengerikan di telapak tangannya terus berlanjut tanpa henti. Namun, hal ini tetap tidak dapat mengubah situasi kritis tersebut. Armor giok merah tua yang melindungi tubuh Ye Feng semakin menipis, dan Ye Feng sepenuhnya dikelilingi oleh aliran darah. Meskipun petir surgawi yang mengerikan terus berlanjut, setiap serangan petir surgawi yang mengerikan hanya mampu mengubah beberapa meter persegi aliran darah menjadi asap hijau. Dibandingkan dengan jumlah aliran darah tak terbatas yang dicurahkan roh darah dari tangannya, itu terlalu sedikit. Di luar sungai darah, Yi Hanshuang menahan kerusakan jiwa yang disebabkan oleh hancurnya artefak spiritualnya dan tanpa henti menyerang roh darah, berniat untuk menyelamatkannya, dan tentu saja, juga untuk menyelamatkan puncak Wanji. Sungai darah mengalir deras, dan sebagian darah yang tidak dapat dikendalikan oleh roh darah jatuh langsung ke puncak Wanji dari langit. Dimanapun sungai darah itu mendarat, tempat itu berubah menjadi tanah hangus. Murid-murid biasa yang terkena sedikit air sungai darah itu segera menjerit kesakitan, dan tak lama kemudian, tubuh mereka berubah menjadi darah. Para tetua puncak Wanji ketakutan dan bergegas ke tanah untuk menyelamatkan murid-murid mereka dan menghentikan sungai darah agar tidak menghancurkan negeri itu. Namun, pemandangan ini membuat Sueling sangat bahagia. HMPH, jika kau memprovokasiku terlalu jauh, aku akan mempertaruhkan darah sungai yang telah kukumpulkan selama ratusan tahun untuk membantai kalian semua satu persatu. Ye Feng, tunggu saja untuk menjadi jiwa darah sungai, untuk dimurnikan dan diperbudak olehku selamanya. Yi Hanshuang, dan kau juga. Setelah aku berurusan dengan Ye Feng, kau akan menjadi yang berikutnya. Di langit, pelindung iblis darah, roh darah, melepaskan kekuatan tiraninya. Di tengah sungai darah itu, Ye Feng sudah menghadapi situasi hidup dan mati. Dikelilingi oleh sungai darah, Ye Feng tak berdaya meskipun telah menggunakan semua kemampuannya. Sambil berusaha keras mengulur waktu dengan mempertahankan armor giok merah, Ye Feng memutar otak untuk memikirkan cara melarikan diri. Cara yang paling mungkin untuk membantu Ye Feng melarikan diri adalah dengan menggunakan manik jiwa Raja Elang Iblis Benang Perak di dalam manik naga ilusi untuk melepaskan kilatan benang perak. Namun, apakah kilatan benang perak mampu menembus pengepungan sungai darah masih belum diketahui. Jika kilatan benang perak gagal menembus sungai darah, Ye Feng akan menghadapi pengikisan oleh sungai darah dan daging serta tulangnya akan membusuk. Mutiara naga bibir? Saat memikirkan hal ini, Ye Feng tiba-tiba mendapat sebuah ide, dan sebuah gagasan yang sangat gila tiba-tiba muncul di benaknya. Sebelum mencapai alam transformasi roh, Ye Feng menggunakan mutiara naga ilusi di dadanya untuk langsung menyerap energi kotor di dalam inti iblis dan ramuan spiritual agar dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Mutiara naga ilusi akan memurnikan semua energi negatif, seperti racun, kekerasan, dan pembantaian, di dalam inti iblis atau ramuan spiritual. Kemudian, energi yang paling murni dan bersih ditransfer ke Ye Feng, memungkinkan Ye Feng untuk dengan mudah mengubahnya menjadi energi kultivasi dan dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, setelah menembus alam transformasi roh, peningkatan alam kultivasi roh terutama dibatasi oleh kemajuan penempaan tubuh spiritual yang diperoleh. Oleh karena itu, setelah menembus alam transformasi roh, Ye Feng jarang menggunakan mutiara naga ilusi. Namun kini,
Bola naga ilusi telah memberi Ye Feng harapan untuk bertahan hidup. Karena mutiara naga ilusi dapat langsung melahap energi ganas dan bahkan beracun di dalam inti iblis, bisakah ia juga melahap sungai darah ini? Sebenarnya, darah di sungai darah ini juga merupakan sejenis energi, yang terbentuk dari ekstraksi esensi dan darah para praktisi bela diri. Namun, karena jumlahnya yang sangat besar, maka darah tersebut dinamakan sungai darah. Harus diakui bahwa ini adalah ide yang sangat gila. Namun begitu pikiran ini berakar, ia tumbuh tak terkendali. Dan hampir seketika, Ye Feng mengambil keputusan. Karena, dikelilingi oleh lapisan sungai darah, ia tidak punya banyak waktu lagi. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Ye Feng yang sangat besar tiba-tiba meresap ke dalam mutiara naga ilusi. Dengan sebuah pikiran, kekuatan hisap yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul dari lokasi mutiara naga ilusi di dada Ye Feng. Panggilan. Seperti paus yang menelan air, sungai darah yang sebelumnya menyelimuti Ye Feng dengan kuat langsung tersedot ke dalam mutiara naga ilusi, dan dalam sekejap, tekanan pada wajah Ye Feng berkurang drastis. Masih belum mati? Ye, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Di langit, roh darah, yang sedang menghadapi serangan Yihan Shuang, dengan santai melambaikan tangannya, dan sungai darah yang besar kembali mengalir turun. Hampir bersamaan, ekspresi kegembiraan yang meluap-luap muncul di wajah Ye Feng. Selesai. Metode gila yang ia gunakan untuk menyelamatkan nyawa ternyata berhasil. Yang lebih mengejutkan Ye Feng adalah bahwa mutiara naga ilusi tidak hanya dapat melahap sungai darah, tetapi juga memanfaatkannya. Setelah sejumlah besar air sungai darah ditelan oleh mutiara naga ilusi, secara naluriah ia dipandu oleh mutiara naga ilusi untuk membombardir penghalang penyegelan dimensi ketiga dari mutiara naga ilusi. Cahaya biru misterius muncul dari penghalang ruang ketiga, dan sungai darah yang menghantam penghalang itu seketika lenyap menjadi ketiadaan dalam kilatan cahaya biru tersebut. Namun, terlihat jelas dengan mata telanjang bahwa penghalang ruang ketiga telah terbuka akibat sungai darah, atau lebih tepatnya, jebol akibat retakan. Melihat bahwa mutiara naga ilusi sama sekali tidak terluka setelah menelan aliran darah yang sangat besar dan bahkan mendapat manfaat besar, Ye Feng sekarang benar-benar bebas dari segala kekhawatiran. Saat Ye Feng dengan panik mengerahkan indera ilahinya, sungai darah yang terperangkap di sekelilingnya tampaknya menemukan jalan keluar dan ditelan oleh mutiara naga ilusi milik Ye Feng. Setelah aliran darah yang sangat besar ini terserap ke dalam mutiara naga ilusi, gelombang demi gelombang darah itu terus menerjang, tanpa henti mengikis lapisan ketiga dari penghalang penyegelan mutiara naga ilusi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, penghalang sungai darah Ye Feng hancur, dan sungai darah di sekitarnya lenyap. Pemandangan ini membuat para tetua puncak Wanji, yang tidak berani mendekat dari arah manapun, tercengang. Roh darah, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yihan Shuang di langit dan menunggu Ye Feng dirusak oleh sungai darah, mungkin karena kepercayaan diri yang berlebihan atau karena merasa hal seperti itu mustahil, gagal menyadari tepat waktu bahwa Ye Feng telah lolos dari kepungan sungai darah. Selain itu, karena dorongan naluriahnya, aliran darah di dalam mutiara sungai darah terus mengalir deras, dan pancaran cahaya pada mutiara sungai darah dengan cepat berkurang. Melihat Sueling tidak bereaksi, Ye Feng tidak terburu-buru. Dia mengaktifkan mutiara naga ilusi untuk menyerap air sungai darah yang mengalir dari langit. Ye Feng tahu bahwa andalan terbesar Sueling sebenarnya adalah sungai darah. Tanpa dukungan dari sungai darah, roh darah tidak hanya akan mirip dengan ahli alam penempaan ki biasa, tetapi juga tidak akan lagi dapat mengandalkan energi dahsyat di sungai darah untuk pulih kapan saja. Sembari mendesak mutiara naga ilusi untuk menyerap sungai darah, Ye Feng masih memikirkan sebuah pertanyaan. Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin secara tidak sengaja telah menemukan cara yang sangat baik untuk menyelamatkan hidupnya hari ini. Jika Anda menghadapi serangan mengerikan yang tidak dapat Anda hindari maupun tahan, Anda mungkin dapat menggunakan bola naga ilusi untuk mengatasinya, dan itu akan memberikan efek yang luar biasa. Tentu saja, ini juga bergantung pada situasi, dan membutuhkan banyak wawasan dan pengaturan waktu yang tepat. Namun jika digunakan dengan benar, ia dapat memberikan efek luar biasa, seperti yang terjadi sekarang. Sungai darah? Sungai darahku? Ye Feng, bajingan. Sungai darahku. Kembalikan sungai darahku. Mungkin karena dia secara tidak sengaja melihat Ye Feng yang tenang, atau mungkin karena dia merasakan hilangnya kekuatan dengan cepat di dalam mutiara sungai darah, tetapi setelah hanya sekali melirik mutiara sungai darah yang redup dan tak bernyawa itu, roh darah penjaga iblis darah berteriak seperti orang gila. 80%. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 80% kekuatan yang terkandung dalam mutiara sungai darah hilang. Orang luar tidak dapat mengetahui betapa pentingnya kekuatan yang terkandung dalam mutiara sungai darah bagi iblis darah. Jika iblis darah memiliki mutiara sungai darah yang dipenuhi dengan darah esensi, maka dalam arti tertentu, mereka akan abadi. Inilah mengapa Blood Spirit berani bersikap begitu arogan. Namun kini, Ye Feng telah mematahkan keabadiannya. Saat mereka menemukannya, Blood Spirit langsung dilanda kekacauan. Roh darah, mata ganti mata adalah mata ganti mata. Sekarang, giliran saya untuk menghadapimu. Dengan teriakan tajam,
Sosok Ye Feng menjadi kabur dan tiba-tiba terpecah menjadi 4. Keempat sosok itu menyerbu Sueling dari 4 arah secara bersamaan, dan tangan masing-masing sosok memancarkan kilat. Teknik rahasia mengubah cahaya menjadi bayangan. Karena Sueling sudah siap, petir dahsyat Ye Feng tidak bisa mengenainya, jadi Ye Feng akan memberikan sedikit gangguan. Tingkat kultivasi Blood Spirit sebanding dengan ahli alam penempaan sumsum, atau bahkan setara dengan ahli alam penempaan sumsum tingkat puncak, dan kekuatan jiwa ilahinya juga sangat kuat. Saat melihat 4 sosok dengan kilatan petir di tangan mereka bergegas ke arahnya, dia awalnya terkejut. Namun, ketika indera ilahinya menyapu area tersebut, dia segera mengerti mana dari keempat sosok dengan kilatan petir di tangan mereka yang nyata dan mana yang ilusi. Ledakan. Hampir bersamaan, kilatan petir yang mengerikan melesat keluar dari tangan Ye Feng. Petir yang mengerikan itu adalah kekuatan yang tersimpan di dalam lubang petir. Saat ditembakkan, petir itu dapat dilepaskan hanya dengan sebuah pikiran. Kecepatan tembakannya sebanding dengan kekuatan supranatural. Dalam sekejap, tangan Ye Feng terangkat dengan cepat, melepaskan jaring petir yang menyapu ke arah roh darah. Mendesis. Meskipun Blood Spirit bereaksi sangat cepat, menyusut menjadi meteor lagi, mencoba mengumpulkan butiran darah seukuran butir beras untuk menghindari petir. Tepat saat dia berubah menjadi meteor, sambaran petir meledak di atas kepalanya. Roh darah mengeluarkan jeritan memilukan, cahaya merah darahnya bergetar hebat, lalu berhamburan dalam jumlah besar. Meteor merah darah yang baru saja berkumpul dengan cepat meredup. Seperti yang semua orang tahu, kerusakan akibat petir dari guntur teror sangat mencengangkan, dan kerusakan ini berlipat ganda ketika berhadapan dengan makhluk jahat seperti iblis darah. Meskipun kultivasi roh darah pelindung iblis darah sangat kuat, satu guntur surgawi yang mengguncang masih bisa membuat seluruh tubuhnya bergetar selama 1/10 napas. 1/10 dari waktu itu sudah cukup bagi Ye Feng. Satu demi satu kilat surgawi yang mengerikan menyambar, dan roh darah menjerit kesakitan di tengah guntur, mengutuk Ye Feng tanpa henti. Saat ia mengutuk, cahaya darah dengan cepat berkurang, dan bahkan menyerap semua darah esensi yang tersisa dari mutiara sungai darah ke dalam tubuhnya pun tidak cukup. Bum 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 bum. Setelah lebih dari 30 sambaran petir yang mengerikan, jeritan roh darah tiba-tiba menghilang, dan cahaya merah darah yang berlumuran lenyap di telan petir. Tak lama kemudian, setelah kilat berangsur-angsur menghilang, sebuah butiran sebening kristal seukuran kuku jari, menyerupai batu rubi, melayang tenang di kehampaan. Ini pasti yang disebut mutiara dewa darah, kan? Dengan jentikan jarinya, mani kecil tembus pandang seukuran kuku jari yang menyerupai batu rubi itu jatuh ke tangan Ye Feng. Sensasi dingin yang sangat menusuk memasuki tubuh Ye Feng, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, Ye Feng memastikan bahwa ini adalah mutiara dewa darah yang disebutkan oleh senior misterius yang telah mengajarinya teknik petir pengguncang jiwa. Mutiara dewa darah adalah esensi yang hanya dapat dikultivasi oleh para pelindung dan tingkatan di atasnya di sekte dewa darah. Hanya dengan esensi ini iblis darah tingkat rendah dapat lahir dan sungai darah dapat dipadatkan. Begitu esensi ini terbentuk, sangat sulit untuk menghancurkannya. Tampaknya satu-satunya yang mampu bertahan dari sambaran petir surgawi yang mengerikan adalah mutiara dewa darah. Yang membuat Ye Feng bingung adalah adanya retakan setipis rambut pada mutiara dewa darah ini, yang merusak keindahannya secara keseluruhan. Namun, Ye Feng tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, roh darah penjaga iblis darah telah terbunuh, dan beban berat akhirnya terangkat dari pikiran Ye Feng. Mulai sekarang, saya tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan teman dan keluarga saya siang dan malam. Barulah pada saat itulah semua orang di puncak Wanji menyadari apa yang sedang terjadi. Yi Han Feng, pemimpin sekte puncak Wanji, menatap kosong ke arah Ye Feng. Mulutnya terbuka lebar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada akhirnya, semua keterkejutannya berubah menjadi tawa getir. Bahkan roh darah penjaga iblis darah, yang bahkan seorang ahli kuat di alam pemurnian Qi pun tidak bisa kalahkan, justru ditangani oleh Ye Feng, yang membuat Yi Han Shuang merasa kehilangan yang aneh. Apakah dunia ini benar-benar hanya dunia yang didominasi oleh kaum muda? Seorang seniman bela diri muda dengan tingkat kultivasi hanya tingkat keempat dari alam transformasi roh melepaskan kekuatan yang bahkan membuat dirinya iri. Yang paling mengejutkannya adalah Ye Feng tidak hanya selamat dari penindasan sungai darah roh darah, tetapi juga berhasil membebaskan diri darinya. Adegan itu masih membuat Yi Han Shuang sangat terkejut. Hingga hari ini, dia masih tidak mengerti bagaimana Ye Feng berhasil melarikan diri. Dia tidak mengetahui hal lain, tetapi ada satu hal yang sangat jelas baginya jika roh darah menggunakan sungai darah untuk menekannya, dia tidak hanya tidak akan mampu membebaskan diri dari sungai darah, tetapi dia juga mungkin akan mati. Yi Han Shuang sangat terkejut, tetapi para tetua puncak Wanji yang menyaksikan dari segala sisi bahkan lebih terkejut. Bayangkan seorang pemuda yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada mereka, yang tiba-tiba melepaskan kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada mereka, dan bahkan mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemimpin sekte mereka yang dihormati, Yi Han Shuang. Kejutan ini sungguh mencengangkan. Adapun Bai Xin,
bibir dan seluruh wajahnya dipenuhi kepahitan. Sebelumnya, dia selalu menjadikan Ye Feng sebagai tujuannya. Dia merasa bahwa selama dia bekerja keras siang dan malam, bahkan jika dia tidak bisa mengejar Ye Feng, setidaknya dia bisa memperkecil jarak di antara mereka. Namun kini, ia menyadari bahwa jurang yang tak telah terlampaui antara dirinya dan Ye Feng. Dalam beberapa hal, bahkan gurunya, Yi Han Shuang, pun tak mampu menandingi Ye Feng. Ye Feng dapat dengan mudah menyelesaikan hal-hal yang bahkan gurunya pun tidak mampu lakukan. Seberapa keras pun Bai Xin berlatih atau seberapa besar pun dia berusaha mengejar ketertinggalan di masa depan, gurunya, Yi Han Shuang, akan selalu menjadi patokan pertumbuhannya. Bahkan jika dia mencapai level yang sama dengan gurunya, Yi Han Shuang, bertahun-tahun kemudian, dia tetap tidak akan mampu menyamai Ye Feng. Selain itu, tingkat kultivasi Ye Feng pasti tidak akan stagnan pada saat itu. Bai Xin bahkan tidak berani membayangkan tingkat kultivasi apa yang akan dicapai Ye Feng. Tiba-tiba, Bai Xin merasakan perasaan terlepas dan putus asa sepenuhnya. Seolah-olah semuanya telah terungkap di hadapannya. Adik Bai, kunci seni bela diri terletak pada ketekunan. Sama seperti musim berbunga, bunga yang berbeda mekar di musim yang berbeda. Ada yang mekar penuh di musim panas, ada yang semarak di musim gugur, dan ada yang harum di musim dingin. Saat Bai Xin hampir kehilangan ketenangannya dan pikirannya kacau, sebuah kalimat yang pernah diucapkan Ye Feng kepadanya tiba-tiba muncul di benaknya. Seperti lonceng besar, mengejutkannya hingga terbangun. Setelah menenangkan diri, Bai Xin berseru, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Namun, setelah melewati cobaan ini, mata indah Bai Xin tiba-tiba berbinar ketika dia menatap Ye Feng di langit. Tetua Leng Yu, segera bawa ke 6 tetua untuk menilai kerugian. Selain itu, kirim pesan kepada semua tetua di luar, tetua sekte luar, murid sejati, dan semua ahli bela diri yang kultivasinya telah mencapai alam transformasi roh tidak, alam pembimbing roh untuk memastikan status mereka saat ini, apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Setelah merasakan kepahitan di mulutnya, menatap para murid sekte yang meratap karena sungai darah yang mengamuk, Yi Han Shuang, pemimpin sekte puncak Wanji, segera menunjukkan sisi tegas dan efisiennya. Para tetua lainnya, segera sembuhkan murid-murid kalian. Jangan mengasihani anggota tubuh mereka. Potong atau pisahkan jika perlu. Racun sungai darah sangat sulit disembuhkan. Saat dia berbicara, Yi Han Shuang menerjang seorang murid elit yang tergeletak di tanah, menggeliat dan meraung kesakitan. Tubuhnya hampir seluruhnya berlumuran darah. Roh itu berkumpul bagaikan pisau, cahayanya menyambar, mengiris potongan-potongan daging busuk dengan kecepatan kilat, tanpa henti mengiris hingga, di beberapa tempat, bahkan tulang pun terlihat, hingga darah segar mengalir keluar. Oleskan obatnya sendiri, hentikan pendarahannya, dan kau akan sembuh dalam 3 bulan. Sambil melemparkan salep itu, Yi Han Shuang menerjang murid berikutnya. Dalam sekejap, semua anggota berpangkat tinggi dari puncak Wanji dimobilisasi, dan bahkan Ye Feng ikut serta merawat para murid yang terluka akibat amukan sungai darah. Awalnya, Ye Feng ingin mencoba menggunakan kekuatan spiritual giok merah untuk menyembuhkan para murid yang terkikis oleh sungai darah, tetapi dia menyerah setelah hanya beberapa kali mencoba. Kekuatan spiritual giok merah dapat menetralkan racun darah, tetapi ketika digunakan pada orang lain, efeknya cukup lambat, jauh lebih lambat daripada penyebaran racun darah. Akhirnya, Ye Feng, seperti Yi Han Shuang, langsung mengiris potongan-potongan daging. Merawat yang terluka dan membersihkan darah yang meresap ke dalam tanah. Semua tugas ini membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk diselesaikan. 1 jam kemudian, Leng Yu, tetua sekte yang ditugaskan untuk menghitung kerugian, juga menyelesaikan misinya. Kerugian yang diderita oleh Wan Ji Pik bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya diungkapkan oleh Bai Xin dan yang sekarang sedang diamati. Amukan Blood River hanya mengakibatkan kematian tragis selusin murid elit dan luka-luka pada beberapa ratus lainnya. Namun, penyelidikan menyeluruh mengungkapkan bahwa jumlah murid yang hilang jauh melebihi jumlah yang diketahui. Sebelumnya, Bai Xin telah mengetahui bahwa total 5 murid sejati, 18 tetua urusan luar, dan tetua ke-9, Wei Guotang, telah menghilang. Namun, menurut penyelidikan Leng Yu, terdapat total 6 murid sejati, 29 tetua urusan eksternal, dan 17 diakon alam pembimbing roh, termasuk tetua ke-9 Wei Guotang, yang tidak dapat ditemukan. Informasi yang terverifikasi adalah bahwa orang-orang ini semuanya menghilang secara misterius setelah berhubungan dengan tetua Sui Dao, tetua San Ziwen, dan tetua Huade. Selain itu, para tetua dan diaken urusan luar negeri dalam sekte tersebut, kecuali mereka memegang posisi penting, tidak dihargai oleh para petinggi dalam sekte, sehingga hilangnya mereka tidak disadari. Selain itu, kita juga harus menyertakan tetua Sui Dao, Huade, dan San Ziwen, yang meninggal setelah sepenuhnya dirasuki oleh iblis darah. Pencuri roh darah. Yi Han Shuang hampir meraung mengucapkan 4 kata itu melalui gigi yang terkatup rapat, dengan kilatan samar darah muncul di sudut mulutnya, yang jelas menunjukkan bahwa dia sangat marah. Dari 14 tetua sekte puncak Wanji,
1 tewas dalam pertempuran, yang berarti 5 tetua telah gugur. Hal ini saja sudah menyebabkan Wan Jifeng kehilangan lebih dari sepertiga kekuatannya. Hal ini hanya terjadi karena Ye Feng tiba dan menemukan roh darah pelindung iblis darah terlebih dahulu. Jika tidak, puncak Wan Ji mungkin akan dihancurkan secara diam-diam oleh roh darah pelindung iblis darah. Ah, Tuan Muda Ye, saya berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar karena telah menjadi seorang master hidup. Saat semua orang masih terkejut, Yi Han Shuang, pemimpin sekte puncak Wan Ji, tiba-tiba terbang mendekat ke Ye Feng dan membungkuk memberi hormat kepadanya. Pemandangan ini awalnya mengejutkan para tetua puncak Wan Ji, tetapi kemudian mereka terdiam. Kebaikan Ye Feng kepada puncak Wan Ji begitu besar sehingga tidak berlebihan jika seluruh sekte memberikan penghormatan, apalagi kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte, Anda terlalu menyanjung saya. Alasan utamanya adalah tetua Sui Dao, yang dirasuki roh darah, memegang posisi tinggi, jadi tidak ada yang akan mempercayainya jika saya mengatakan itu. Jika tidak, saya yakin itu bisa menyelamatkan sekte Anda dari banyak kerugian. Ah, jangan bicarakan itu. Pahlawan muda Ye, mohon tetap tinggal di puncak Wan Ji beberapa hari lagi. Saat ini aku sedang dalam keadaan kacau, dan ada banyak sekali urusan yang harus diurus di dalam sekte. Aku akan mengadakan jamuan makan lagi dalam 3 hari untuk menyampaikan rasa terima kasihku atas kebaikan hati pahlawan muda Ye, kata Yi Han Shuang. Baiklah. Saat menjawab, tatapan Ye Feng beralih ke Leng Yu, tetua sekte puncak Wan Ji, yang berada di bawah. Ye Feng bisa dengan mudah menertawakan hal-hal lain, tetapi tetua Leng Yu berhutang permintaan maaf kepadanya. Dia tidak hanya tidak menghargai kebaikannya, tetapi dia bahkan menyebutnya sebagai binatang buas dalam wujud manusia. Saat Ye Feng menatapnya, Leng Yu langsung mengerti maksudnya. Kesepakatan 1 jam yang disebutkan Ye Feng sebelumnya tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Dengan desahan lembut, Leng Yu melangkah ke depan Ye Feng, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Tuan Muda Ye, saya tadi kurang teliti dan berbicara kasar. Mohon maafkan saya. Sekali lagi, saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya hari ini. Saya akan mengadakan jamuan makan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda di lain waktu. Melihat hal itu, Ye Feng juga terkejut. Ye Feng tidak menyangka Leng Yu akan begitu rendah hati. Di alam naga hitam, membungkuk dalam-dalam adalah isyarat terpenting kedua setelah berlutut. Tetua Leng Yue, mohon jangan mengadakan upacara semegah itu. Saat ia berbicara, Ye Feng secara pribadi melangkah maju dan membantu Leng Yu yang sedang membungkuk dalam-dalam dan tidak mampu berdiri. Saya tidak bermaksud menargetkan tetua Leng Yu. Saya hanya berharap tetua Leng Yu akan berpikir 2 kali sebelum bertindak di masa depan dan tidak bertindak impulsif. Terima kasih atas bimbinganmu, pahlawan muda Ye. Leng Yu akan mengingat tragedi yang menimpa sekte ini. Pemandangan ini mengejutkan beberapa murid puncak Chenji dan murid inti yang menyaksikan dari kejauhan dan tidak menyadari kebenarannya. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri di alam transformasi roh menegur seorang tetua dari sekte puncak Wan Ji mereka? Yang paling mengejutkan mereka adalah tetua Leng Yu benar-benar menerimanya dengan rendah hati. Seolah-olah guru mereka sedang menegur mereka. Dengan permintaan maaf publik dari Leng Yu, masalah tersebut dianggap selesai. Ye Feng, di bawah bimbingan Bai Xin, diatur oleh Wan Jifeng untuk tinggal di suite VIP yang sangat mewah, di mana 4 pelayan cantik menjadi tamu istimewa. Namun, tak lama setelah memasuki area VIP, Ye Feng memecat para pelayan cantik itu. Setelah mendapatkan mutiara Dewa Darah, Ye Feng sangat ingin menghubungi senior misterius itu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, terburu-buru akan mendatangkan kerugian. Dan ini tentu benar adanya bagi Ye Feng saat ini. Ye Feng ingin menghubungi senior misterius itu sesegera mungkin, tetapi Wan Xingpan sama sekali tidak menanggapi. Pesan-pesan yang dikirim Ye Feng seolah tenggelam ke laut, dan tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama. Bukan karena Ye Feng kehilangan ketenangannya, melainkan karena kekuatan teknik petir pengguncang jiwa itu terlalu menakutkan. Mengesampingkan kerusakan akibat petir dari petir pengguncang jiwa, kekuatan dahsyat dari petir surgawi pengguncang jiwa ini benar-benar mengejutkan dan menggembirakan Ye Feng. Dapat dikatakan bahwa dengan petir surgawi pengguncang jiwa ini, bahkan jika Ye Feng menghadapi seorang ahli di alam penempaan meridian, dia tidak akan takut. Sebaliknya, bahkan seorang ahli yang sangat kuat di alam penempaan Qi pun bisa menderita kerugian besar jika ia jatuh ke dalam perangkap Ye Feng. Dari sudut pandang Ye Feng sendiri, guntur surgawi yang mengguncang itu sebanding dengan seni bela diri supranatural, dan bukan sembarang seni bela diri supranatural. Guntur teror surgawi hanyalah tingkat kedua dari teknik guntur teror surgawi. Jika tingkat kedua saja sudah begitu menakutkan, seberapa menakutkankah tingkat ketiga, guntur teror ilahi? Sekalipun kekuatannya hanya meningkat 5 level, itu mungkin sudah cukup untuk memungkinkan Ye Feng berkeliaran bebas di seluruh wilayah naga hitam. Menurut senior misterius itu, selama Ye Feng membunuh sisa-sisa sekte Dewa Darah, Roh Darah, dan mendapatkan mutiara Dewa Darah Roh Darah dalam waktu 1 tahun, dia akan mewariskan teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga kepada Ye Feng. Bagaimana mungkin Ye Feng tidak menantikannya? Kini,
Baru 8 bulan berlalu sejak batas waktu 1 tahun, dan Ye Feng telah memenuhi janjinya. Dia sekarang menunggu untuk menghubungi senior misterius itu dan mendapatkan teknik petir penghancur jiwa tingkat ketiga. Mungkin itu takdir, tetapi setelah menunggu selama 2 hari 1 malam, Ye Feng masih belum menerima kabar apapun dari senior misterius itu. Setelah 2 hari 1 malam menunggu, suasana hati Ye Feng yang cemas perlahan mereda, dan dia mulai berkultivasi secara normal, hanya menyimpan kompas 1000 bintang di dadanya agar dia dapat menerima pesan kapan saja. Akhirnya, pada hari ketiga setelah Ye Feng mengirim pesan, kompas 1000 bintang di tangannya bergetar sedikit. Mampu melenyapkan sisa iblis darah, roh darah, secepat ini sungguh di luar dugaan saya. Tapi apakah kita sudah mendapatkan mutiara dewa darah? Di suatu tempat yang jauh di alam luar, seorang lelaki tua dengan alis putih dan rambut hitam memegang kompas 1000 bintang di tangannya. Tampak takjub. Sebenarnya, janji yang dia buat kepada Ye Feng hari itu bahwa dia akan mengajarinya teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga jika dia kehilangan sejumlah darah tertentu dalam waktu 1 tahun hanyalah ucapan santai yang dibuat secara spontan. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa janjinya itu agak gegabah. Iblis darah setingkat Guardian semuanya memiliki sungai darah, yang dapat mereka bawa. Mereka dapat menyimpan sungai darah tersebut dalam manik-manik, kotak, atau botol. Namun, begitu sungai darah terbentuk, kekuatan iblis darah akan meningkat secara drastis, membuat mereka hampir abadi. Ada alasan mengapa sekte dewa darah mampu menebar malapetaka di seluruh dunia selama bertahun-tahun dan bertahan meskipun dikutuk secara universal. Sekalipun Ye Feng menguasai teknik petir pengguncang jiwa tingkat kedua, dia bisa melukai roh darah dengan parah, tetapi menghancurkannya hampir mustahil. Dia bahkan bisa kehilangan nyawanya jika tidak berhati-hati. Setelah itu, dia ingin mengingatkan Ye Feng, tetapi setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya. Dia masih ingin melihat seberapa jauh pemuda dengan aura naga hitam ini bisa melangkah. Di luar dugaan, setelah lebih dari setengah tahun, itu benar-benar terjadi. Setelah melihat berita itu, pikiran pertama Ningxi adalah kecurigaan. Karena ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Masalah utamanya adalah tingkat kultivasi Ye Feng terlalu rendah. Jika seorang ahli alam laut jiwa tingkat 5 puncak datang dan mempraktikkan petir surgawi pengguncang jiwa miliknya, mungkin ada sedikit kemungkinan untuk membunuh roh darah. Namun Ye Feng, yang kultivasinya baru berada di tingkat kedua alam transformasi roh? Namun, siapa lagi yang bisa memiliki kekayaan naga hitam selain Ye Feng? Ceritakan bagaimana kau membunuh Blood Spirit? Juga, seberapa besar mutiara dewa darah milik Blood Spirit, dan fenomena aneh apa yang ditunjukkannya? Ningxi, dengan alis putih dan rambut hitam, bertanya setelah menerima jawaban afirmatif dari Ye Feng. Ye Feng tentu saja menjawab pertanyaan senior misterius itu dengan jujur. Tentu saja, Ye Feng tidak bodoh. Dia menjawab sisanya dengan jujur, tetapi menyembunyikan fakta bahwa dia menggunakan mutiara naga ilusi untuk menyerap sungai darah. Dia mengubahnya menjadi mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatan puncak Wanji untuk menghancurkan roh darah. Mutiara naga bibir sangatlah penting. Ia adalah harta karun di antara harta karun dan tidak boleh pernah diperlihatkan. Melaporkan kepada senior, mutiara dewa darah roh darah berukuran sebesar kuku jari. Cahayanya berkilauan dan gemerlap seperti batu permata. Namun, hal yang paling aneh adalah ada retakan di atasnya. Apa? Seukuran kuku jari? Sebesar itu? Hampir saja. Dengan kerja keras beberapa tahun lagi, roh darah ini mungkin akan menembus alamnya saat ini dan menjadi tetua dewa darah yang sangat menakutkan di sekte dewa darah. Pada saat itu, aku khawatir tidak seorang pun di domain naga hitam akan mampu mengendalikannya. Ia bahkan mungkin mampu mengubah domain naga hitam menjadi sarang dewa darahnya, yang akan menjadi malapetaka besar bagi seluruh benua sejati yang mendalam. Ngomong-ngomong, retakan apa yang kau sebutkan tadi? Ningxi tiba-tiba bertanya. Ye Feng tentu saja menggambarkan retakan pada mutiara dewa darah dengan jujur. Yang membingungkan Ye Feng adalah setelah mengirim pesan, tidak ada respons dalam waktu yang lama. Ye Feng tidak berani mendesaknya, dan hanya menunggu dengan tenang. Sayang sekali. Nak, sepertinya kau belum berhasil mencapai tujuanmu untuk memusnahkan roh darah kali ini. Setelah sekian lama, desahan panjang terdengar melalui pesan tersebut. Hal ini menyebabkan ekspresi Ye Feng berubah drastis. Senior, apa maksudmu dengan tidak menyelesaikan tugas? Mungkinkah roh darah telah melarikan diri? Iblis darah pendendam, apa yang harus kita lakukan? Senior, apakah Anda punya cara untuk melacaknya? Tanya Ye Feng dengan cemas. Jika Blood Spirit sampai lolos, itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Ningxi mengirimkan pesan panjang kepada Ye Feng yang menjelaskan seluruh cerita. Kegagalan Ye Feng untuk memusnahkan roh darah sepenuhnya kali ini bukanlah sepenuhnya kesalahannya. Itu terutama karena roh darah terlalu licik, mungkin karena telah mengalami bencana dahsyat ratusan tahun yang lalu, membuatnya sangat berhati-hati.
Para Blood Demon yang merupakan pelindung atau berada di atasnya dalam sekte Dewa Darah semuanya memiliki teknik penyelamatan nyawa yang disebut teknik cloning perpanjangan umur. Teknik perpanjangan umur klon ini dapat memisahkan secuil tubuh darah iblis darah tingkat penjaga atau lebih tinggi dari mutiara Dewa Darah, memadatkannya menjadi benih iblis darah dalam keadaan setengah tersegel. Dalam kebanyakan kasus, iblis darah menyegel benih iblis darah ini di dalam tubuh seorang seniman bela diri dan memeliharanya dengan esensi dan darah seniman bela diri tersebut. Seniman bela diri itu sendiri tidak menyadarinya dan hal itu hanya sedikit berpengaruh padanya. Begitu wujud asli iblis darah dihancurkan, segel pada benih iblis darah akan segera pecah. Karena benih iblis darah mengandung jejak mutiara Dewa Darah, ia memiliki semua ingatan iblis darah yang telah dihancurkan, yang setara dengan semacam kelahiran kembali. Kemudian, iblis darah yang memecahkan segel akan dengan cepat melahap darah esensi dari prajurit yang disegel, dengan cepat berubah menjadi anak iblis darah tingkat rendah, bahkan bukan utusan iblis darah. Pada umumnya, untuk menghindari menarik perhatian, benih iblis darah disegel di dalam tubuh seorang seniman bela diri dengan tingkat kultivasi rendah. Bahkan ada kasus di mana orang biasa dipilih untuk menyegelnya. Semua itu demi memperpanjang hidup semaksimal mungkin. Ratusan tahun yang lalu, ketika mereka mengepung markas besar sekte Dewa Darah, beberapa tetua dan pelindung menggunakan metode rahasia ini untuk melarikan diri dan bersembunyi, perlahan-lahan menjadi lebih kuat sebelum kembali menebar malapetaka di berbagai tempat. Karena Blood Spirit mampu melarikan diri menggunakan teknik rahasia menciptakan klon untuk memperpanjang hidup ratusan tahun yang lalu. Kali ini pun tidak akan menjadi pengecualian. Namun, uraian Ningxi tentang karakteristik iblis darah dalam pesan tersebut sangat menenangkan Ye Feng. Iblis darah pada dasarnya licik dan kejam, tetapi lebih pengecut lagi dan takut akan kematian. Hampir semua iblis darah adalah ahli bela diri yang, secara kebetulan, mengembangkan kemampuan mereka karena takut mati. Yang terpenting, setelah iblis darah melarikan diri menggunakan teknik perpanjangan umur cloning, dia menjadi sangat lemah dan biasanya tidak akan mampu pulih dalam waktu kurang dari 100 tahun. Selain itu, sebagian besar iblis darah, setelah terbunuh dan bertahan hidup dengan menciptakan klon, akan menjauh dari area tempat kejadian tersebut terjadi. Tidak ada alasan lain selain jika ada ahli bela diri di daerah tempat kejadian itu terjadi yang bisa membunuhnya sekali. Maka mereka bisa membunuhnya 2, 3, atau bahkan lebih banyak kali, jadi mereka semua akan menjauh. Yang terpenting, iblis darah memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih kuat. Ketika mereka lemah, mereka secara tidak sadar akan mencari iblis darah yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, agar mereka dapat bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Blood Spirit mungkin adalah iblis darah terkuat di alam naga hitam. Sekarang setelah dia melarikan diri menggunakan teknik perpanjangan umur cloning, ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri dari alam naga hitam dan mencari perlindungan pada iblis darah kuat dari alam lain. Di akhir pesan panjang ini, Ye Feng juga diberi arahan untuk penyelidikannya untuk mengurus benih iblis darah di dekatnya. Iblis darah biasanya akan membawa serta para prajurit yang telah menyegel benih iblis darah saat bermigrasi, atau akan mencari prajurit baru atau orang biasa di setiap tempat dan menyegel kembali benih iblis darah ke dalam tubuh target. Dalam keadaan normal, iblis darah akan menyegel benih iblis darah dalam radius beberapa ratus mil di sekitar mereka. Beberapa bahkan menyegelnya di dekatnya. Kabar ini membuat Ye Feng tiba-tiba bangkit untuk bersiap melakukan pencarian. Tetapi pesan kedua yang menyusul membuat Ye Feng terkejut. Bukan karena aku menerima metode kultivasi untuk tingkat ketiga teknik petir pengguncang jiwa, melainkan karena senior misterius ini mengingkari janjinya. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu tentang level ketiga dari teknik petir pengguncang jiwa yang telah kujanjikan. Pesan ini seperti guyuran air dingin di kepala Ye Feng, membuatnya sangat kecewa. Apakah kau kecewa? Namun, aku tidak mengajarkanmu teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga demi kebaikanmu sendiri. Menurutmu seberapa sulitkah untuk menguasai teknik petir pengguncang jiwa tingkat kedua? Jawab aku dengan jujur. Ini sangat sulit. Bahkan dengan pil dan salah penangkal petir yang diberikan oleh para senior saya masih terluka parah pada percobaan kultivasi pertama saya. Jika saya tidak hati-hati, saya bahkan bisa mati. Benar sekali. Bukannya aku mengingkari janji, tapi mengkultivasi teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga 100 kali lebih berbahaya daripada tingkat kedua. Bisa dibilang, jika aku tidak berada di sisimu, mengkultivasi teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga akan menjadi hukuman mati, apalagi peluang bertahan hidup 9 dari 10. Meskipun aku tidak akan mengajarimu teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga, aku dapat berjanji bahwa jika kau bertemu denganku lagi, aku akan secara pribadi membantumu menguasai teknik petir pengguncang jiwa tingkat ketiga, yaitu petir ilahi pengguncang jiwa. Ingat, namaku Ningxi. Aku sering bepergian di wilayah Xuanguang. Jika kau datang ke wilayah Xuanguang, kau bisa menghubungiku menggunakan kompas 1000 bintang. Setelah menerima pesan ini, kompas 1000 bintang tetap diam. Domain Xuanguang, Ningxi gumam Ye Feng pelan, mengingat namanya. Setelah mengalami proses kultivasi guntur surgawi yang mengerikan, Ye Feng tahu bahwa kata-kata Ningxi adalah benar dan bahwa dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri.
sehingga kekecewaannya sangat berkurang. Aku menenangkan diri dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat itu juga, ada ketukan di pintu. Kakak Ye, cepat. Guru ada urusan penting yang ingin dibicarakan dengan kita. Seru Baisin dengan tergesa-gesa saat memasuki ruangan. Teman murid ini, yang sudah beberapa hari tidak melihat temannya meninggalkan rumah, datang untuk mengecek keadaannya setengah jam yang lalu. Dia mengetuk pintu tetapi tidak mendapat respons, dan pesannya pun tidak dijawab. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, dia menemukan dua mayat mumi di halaman. Yi Hanshuang, pemimpin sekte Puncak Wanji, tampak sangat serius dan cemas. Iblis darah yang telah merasuki tetua Suedao telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Puncak Wanji. Tanpa diduga, masalah itu bahkan belum mereda selama beberapa hari ketika keberadaan iblis darah ditemukan lagi. Meskipun kedua mayat mumi itu mati dengan cara yang berbeda, mudah untuk menyimpulkan bahwa iblis darah bertanggung jawab tanpa pemeriksaan terperinci. Mereka segera meminta Baisin untuk datang dan membahas masalah ini, karena mereka percaya Ye Feng cukup berpengalaman dalam berurusan dengan iblis darah. Dua mayat mumi itu, salah satunya adalah pemilik halaman kecil ini, seorang ahli bela diri di tahap awal alam pemandu roh. Sesuai dengan perlakuan yang diberikan kepada ahli bela diri alam pemandu roh di Puncak Wanji, mereka akan diberi halaman kecil dan seorang pelayan. Jasad mumi lainnya adalah jasad seorang pelayan di halaman ini, meskipun keduanya meninggal dengan cara yang sedikit berbeda. Kedua pria itu tampak kurus kering, jelas telah kehilangan esensi kehidupan mereka akibat serangan iblis darah. Satu-satunya perbedaan adalah prajurit dari alam pemandu roh itu memiliki lubang seukuran kepalan tangan di tengkoraknya. Seolah-olah sesuatu muncul dari tubuhnya. Melihat lubang besar itu, Ye Feng menghela napas dalam hati. Benar saja, senior bernama Ning Shi telah memprediksikannya. Pelindung iblis darah, roh darah, menciptakan benih iblis darah menggunakan teknik menciptakan klon untuk memperpanjang hidup, dan menempatkannya di dekatnya agar mudah dirawat. Adapun pelayan wanita itu, seorang manusia biasa, dengan mudah dirasuki oleh iblis darah dan seluruh esensi hidupnya terkuras. Dilihat dari kondisi mayat yang mengering, kedua orang ini telah meninggal setidaknya selama 2 hari. Dengan kata lain, arwah roh darah telah bebas selama 2 hari. Sekarang sudah tidak mungkin untuk melacaknya. Mengingat sifat iblis darah yang sulit ditangkap, jika ia menghadapi bahaya selama pelariannya, ia dapat dengan mudah merasuki seekor babi atau anjing, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Satu-satunya harapan Ye Feng sekarang adalah agar sisa-sisa roh darah itu segera menghilang jauh, sebaiknya keluar dari wilayah naga hitam. Tuan Muda Ye, saya yakin ini kemungkinan besar adalah perbuatan iblis darah. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya memburu sisa-sisa iblis darah? Kata Yi Hanshuang, pemimpin Puncak Wanji. Pemimpin sekte Yi, jujur saja, sisa-sisa iblis darah ini sangat kuat sehingga bahkan jika seluruh Puncak Wanji dikerahkan, kita tidak akan mampu melacaknya, kata Ye Feng. Ekspresi Yi Hanshuang tiba-tiba berubah. Pahlawan muda Ye, jangan hanya berdiam diri. Kau harus membantu Puncak Wanji mengatasi malapetaka ini. Adapun kitab pedang kepunahan senyap yang dibutuhkan pahlawan muda Ye, aku setuju untuk membiarkan pahlawan muda Ye melihatnya sekarang juga. Yi Hanshuang, pemimpin Puncak Wanji, benar-benar cemas. Insiden iblis darah beberapa hari yang lalu telah secara langsung mengurangi kekuatan Puncak Wanji lebih dari sepertiga. Sekarang iblis darah telah muncul kembali. Bahkan jika insiden itu terjadi beberapa kali lagi, Puncak Wanji harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya. Mendengar itu, ekspresi Ye Feng berubah serius. Kata-kata pemimpin sekte Yi meremehkanku. Ye Feng, melihat kitab pedang kepunahan senyap hanyalah sebuah keinginan yang telah lama kuinginkan, dan tidak ada hubungannya dengan memburu iblis darah. Terlepas dari apakah pemimpin sekte Yi dapat menghasilkan kitab pedang pemusnahan, Ye Feng akan mengejar dan membunuh iblis darah dengan segenap kekuatannya, selama masih ada kemungkinan sekecil apapun. Yi Hanshuang terkejut. Lalu mengapa Tuan Muda Ye bertanya? Pemimpin sekte Yi, ada alasan mengapa saya mengatakan saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Sembari mereka berbicara, Ye Feng menceritakan kembali informasi yang sebelumnya ia peroleh dari senior misterius Ning Shiki kepada Yi Hanshuang, dan barulah Yi Hanshuang mengerti. Jadi begitulah. Aku salah karena bersikap seperti orang yang picik. Yi Hanshuang tampak malu. Pemimpin sekte Yi, meskipun mustahil untuk melacak iblis darah, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pemimpin sekte Yi dapat mengirimkan murid-murid elit dalam tim untuk mencari jejak sisa-sisa iblis darah ke segala arah. Jika ada manusia atau hewan yang berubah menjadi mumi, segera kirimkan sinyal ke sekte. Mungkin ada secercah harapan dalam melacak sisa-sisa iblis darah. Baiklah. Pada saat itu, Yi Hanshuang mengeluarkan lebih dari selusin pesan jimat yang memerintahkan para murid Puncak Wanji untuk segera bergerak, jelas ketakutan dengan kemunculan kembali iblis darah. Pemimpin sekte Yi, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. DLL. Tuan Muda Ye, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Yi Hanshuang. Pemimpin sekte Yi, silakan bicara. Sejujurnya,
Jika bukan karena kemunculan pahlawan muda Ye kali ini, yang mengungkap wajah asli roh darah pelindung iblis darah, puncak Wanjiku kemungkinan besar akan dihancurkan secara diam-diam oleh iblis darah. Secara logis, apalagi metode kultivasi mental dari kitab pedang kepunahan senyap, seluruh kitab pedang kepunahan senyap seharusnya diperlihatkan tanpa syarat kepada pahlawan muda Ye. Lagi pula, kasih sayang pahlawan muda Ye terhadap puncak Wanji kita sebesar nyawa kedua. Ye Feng mendengarkan dalam diam, karena tahu bahwa bagian selanjutnya adalah bagian yang penting. Namun, kitab pedang pemusnahan adalah teks dasar puncak Wanji kita. Kitab ini tidak dapat dipelajari oleh siapapun selain pemimpin sekte, apalagi diwariskan begitu saja. Tetapi kami, puncak Wanji, akan membalas kebaikan besar pahlawan muda Ye. Karena itu, saya telah menemukan jalan tengah, dan saya harap pahlawan muda Ye akan mengerti, kata Yi Han Shuang. Sedang berbicara, kitab pedang pemusnahan sangat mendasar bagi berdirinya sekte kita, jadi aku hanya bisa meminjamkan metode kultivasi mental kepada pahlawan muda Ye untuk dilihat. Namun, aku tidak bisa memberikan teknik sebenarnya kepadamu. Kuharap kau mengerti, kata Yi Han Shuang. Mendengar itu, senyum tipis muncul di bibir Ye Feng. Setelah merencanakan sekian lama, akhirnya dia berhasil mendapatkan kitab pedang pemusnahan. Tidak apa-apa. Lagi pula, niat awalku adalah mempelajari teknik mental dari kitab pedang kepunahan senyap dan memverifikasinya dengan kejernihan hati pedangku, kata Ye Feng. Bagus. Namun, sebelum membiarkan pahlawan muda Ye melihat kitab pedang kepunahan senyap, saya ingin meminta pahlawan muda Ye untuk mengucapkan sumpah suci di hadapan saya bahwa selama sisa hidupnya, pahlawan muda Ye tidak akan memberikan kitab pedang kepunahan senyap yang telah dilihatnya hari ini kepada siapapun, dan tidak akan mencatat kitab pedang kepunahan senyap dalam bentuk tulisan atau lempengan giok apapun. Ekspresi Han Shuang cukup serius, dan dia telah memikirkannya dengan sangat hati-hati. Tidak masalah. Syarat ini tidaklah tidak masuk akal. Lagi pula, itu adalah buku yang paling berharga bagi orang lain, dan selama Ye Feng menepati janjinya, tidak akan ada kerugian bagi Ye Feng. Pada saat itu, Ye Feng mengucapkan sumpah jiwa di hadapan Yi Han Shuang. Setelah itu, Yi Han Shuang, kepala puncak Wanji, memberikan Ye Feng selembar giok yang berisi bagian pertama dari kitab pedang kepunahan senyap, yang juga merupakan metode kultivasi mental. Seperempat jam kemudian, Yi Han Shuang menyimpan slip giok itu, mengucapkan terima kasih kepada Ye Feng, lalu langsung menuju halaman VIP tempat dia menginap. Setelah hanya sekali membaca metode kultivasi mental dari kitab pedang pemusnahan senyap, kekuatan ilahi meridian pedang pertama Ye Feng aktif secara otomatis, beresonansi samar dengan metode kultivasi mental dari kitab pedang pemusnahan senyap. Penemuan ini langsung membuat Ye Feng gembira. Kali ini, dia akhirnya membuat pilihan yang tepat. Saat ini, Ye Feng tidak dapat menggambarkan kedalaman metode kultivasi mental yang telah ia pahami dalam kitab pedang sunyi. Perasaan itu seperti sebuah prinsip yang telah lama samar. Saya dapat memahami prinsip ini secara samar-samar dalam pikiran saya, tetapi saya tidak pernah dapat mengungkapkannya secara sistematis. Namun, setelah melihat kitab pedang pemusnahan, prinsip ini tiba-tiba menjadi jelas. Setiap baris dalam kitab pedang kepunahan senyap adalah harta karun ilmu pedang, seperti garis besar umum, yang memungkinkan Ye Feng untuk secara sistematis meringkas banyak wawasan kultivasinya. Secara khusus, teknik pedang yang dipahami Ye Feng dari berbagai pedang patah yang ia kumpulkan di kuburan pedang roh semuanya sangat terfragmentasi. Ketika Ye Feng pertama kali mulai memahami pedang itu, dia hanya bisa mengandalkan teknik pedang yang tersebar di dalam pedang yang patah untuk memahaminya secara paksa, dan secara paksa menggabungkan teknik pedang yang tersebar ini ke dalam meridian pedang pertamanya, benih kejernihan hati pedang. Namun, metode kultivasi mental dari kitab pedang kepunahan senyap, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, memilah dan meringkas teknik-teknik pedang yang tersebar ini, menyebabkan meridian pedang asli di dalam meridian pedang pertama Ye Feng tumbuh dengan cepat. Ye Feng memusatkan pikirannya untuk memahami kejernihan hati pedang dari meridian pedang pertama dan mempelajari kitab suci pedang kepunahan senyap. Dengan setiap langkah pemahaman teknik mental dalam kitab suci pedang kepunahan senyap, tingkat kultivasi meridian pedang pertama akan meningkat satu tingkat. Hanya dalam setengah jam, tingkat penempaan meridian pedang pertama Ye Feng meningkat drastis dari sekitar 67% menjadi 70%. Benar, secepat itu. Keuntungan dari setengah jam ini setara dengan latihan keras selama sebulan yang dijalani Ye Feng di Gunung Makam Pedang Roh. Tentu saja, tanpa latihan keras Ye Feng di Gunung Makam Pedang Roh, dia tidak akan mencapai hasil yang begitu besar dalam memahami kitab suci pedang kepunahan senyap. Sebagai analogi, ilmu pedang yang diperoleh Ye Feng dari memahami pedang yang patah di kuburan pedang roh itu seperti memperoleh satu kolam atau danau terpisah demi satu, yang jumlahnya mencapai ribuan. Fungsi dari buku panduan pedang kepunahan senyap adalah seperti mengeruk saluran sungai, menghubungkan kolam dan danau yang terisolasi dan tertutup ini menjadi jaringan air yang luas dan saling terhubung, mengubah air yang stagnan menjadi air yang mengalir. Kolam dan danau berubah menjadi sungai, dan ketika mereka bertemu, aliran air meningkat hingga puluhan ribu kali lipat.
Inilah mengapa kejernihan hati pedang dan tingkat penempaan meridian Ye Feng meningkat pesat. Dengan penemuan yang luar biasa tersebut, Ye Feng secara alami mencurahkan dirinya untuk mempelajari kitab pedang pemusnah siang dan malam, dan terus maju setiap harinya. Setelah lonjakan awal, kemajuan penempaan meridian pedang pertama mulai menghasilkan keuntungan harian yang stabil, dan pemahaman tentang ilmu pedang juga meroket. Ye Feng menghabiskan lebih dari sebulan untuk belajar dan berlatih secara intensif. Selama waktu ini, Yi Hanshuang, pemimpin puncak Wanji, datang sekali, membawa serta hasil pelacakan sisa-sisa iblis darah oleh murid-murid puncak Wanji selama setengah bulan terakhir. Selama setengah bulan terakhir, para murid puncak Wanji hampir sepenuhnya menjelajahi area dalam radius lebih dari 30.000 li, tetapi hampir tidak menemukan informasi yang berguna. Namun, di pegunungan di sebelah tenggara, tempat monster berkeliaran, ditemukan 4 mayat mumi monster tingkat bumi. Sangat mungkin bahwa iblis darah berada di baliknya. Masing-masing mayat monster tersebut berjarak sekitar 10.000 mil, dan mengingat kecepatan sisa-sisa iblis darah, perbedaan waktunya hanya sekitar 1 hari. Namun, setelah mendapatkan petunjuk ini, sisa-sisa iblis darah itu menghilang lagi. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa sisa-sisa iblis darah ini, seperti yang dikatakan Ye Feng atau senior misterius Ning Shi, hampir seperti burung yang ketakutan, melarikan diri dengan panik sejauh dan secepat mungkin. Dengan cara ini, bukan hanya Yi Hanshuang, kepala puncak Wanji, yang merasa lega, tetapi Ye Feng juga merasa tenang, dan dapat fokus untuk memahami kitab pedang kepunahan senyap di puncak Wanji. Setelah sebulan tekun mempelajari kitab pedang kepunahan senyap, tingkat penempaan meridian pedang pertama Ye Feng meroket dari 67% menjadi 80%. Sekarang, ketika Ye Feng membenamkan dirinya dalam meridian pedang pertama, dia dapat memasuki keadaan kejernihan hati pedang 8 atau 9 kali dari 10. Setelah memperoleh manfaat yang luar biasa, efek dari memahami kitab pedang pemusnahan mulai berkurang, dan Ye Feng sudah berencana untuk pergi dalam beberapa hari ke depan. Namun, tak lama setelah Ye Feng memikirkan hal itu, sebuah jimat berwarna ungu jatuh dari langit seperti bintang jatuh dan mendarat tepat di halaman VIP tempat Ye Feng berada. Setelah melihat jimat ini, ekspresi Ye Feng berubah drastis. Jimat meteor ungu ini adalah pesan penting dari Sekte Qiyun, karena seluruh bangsa akan meluncurkan ekspedisi ke timur. Hanya dengan melihat beberapa kata tersebut, meskipun pesan mendesak dari sekte itu tidak menyebutkan bahwa Ye Feng harus segera kembali, Ye Feng memutuskan untuk pergi dan segera kembali ke Sekte Qiyun. Hampir 3,5 tahun telah berlalu sejak aku memasuki medan perang jiwa iblis kuno dan merebut bendera darah jiwa pertempuran. Sebagian besar kerajaan lain, jika mereka merebut panji darah jiwa perang, akan segera memulai penaklukan mereka. Tetapi kerajaan Blackwater berbeda. Kerajaan Blackwater berperang di semua sisi, menahan musuh di mana-mana, yang sangat mengurangi kekuatan nasionalnya. Oleh karena itu, setelah Ye Feng mengambil bendera darah jiwa perang, kerajaan Blackwater tidak melancarkan perang. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan panji darah jiwa perang untuk memulihkan dan membangun kembali kekuatan mereka. Dengan panji darah jiwa perang yang menjaga kerajaan Blackwater, negara-negara tetangga, bahkan suku-suku barbar selatan, tidak berani dengan mudah memulai perang melawan kerajaan Blackwater. Dalam situasi ini, kekuatan nasional kerajaan Blackwater pulih dengan cepat. Namun, dalam persepsi semua orang, bendera darah jiwa perang hanya bisa bertahan selama 5 tahun setelah direbut kembali. Meskipun kekuatan nasional kerajaan Blackwater belum pulih sepenuhnya, mereka tetap melancarkan ekspedisi ke timur. Jika kita tidak segera meluncurkan ekspedisi timur, panji darah jiwa perang akan lenyap dalam 1,5 tahun. Adapun fakta bahwa Ye Feng telah secara permanen mengakui bendera darah jiwa pertempuran sebagai tuannya dan telah secara permanen mengendalikannya, Ye Feng tidak berniat untuk mengungkapkannya. Ye Feng memiliki firasat samar bahwa dia mungkin akan meninggalkan domain naga hitam di masa depan untuk menjelajahi domain lain. Oleh karena itu, Ye Feng ingin memanfaatkan waktunya di domain naga hitam untuk membantu kerajaan air hitam memperoleh lebih banyak keuntungan. Setelah berpamitan kepada Yi Hanshuang, kepala puncak Wanji, Ye Feng menunggangi kucing kecil Raja Harimau bersayap awan menuju kerajaan air hitam semalaman. Kecepatan normal Raja Harimau bersayap awan adalah lebih dari 60.000 li per hari. Jika Ye Feng memberinya lebih banyak kristal spiritual dan inti iblis, ia dapat terbang 70.000 hingga 80.000 li per hari tanpa masalah. Hanya 3 hari kemudian, Ye Feng terbang ke Daya Pass, gerbang timur kerajaan Blackwater. Karena efek penangkal dari panji darah jiwa perang, Daya Pass telah mengurangi jumlah pasukan yang ditempatkan di sana sejak 3 tahun lalu, membuatnya agak sepi. Ketika Ye Feng tiba, Daya Pass masih sepi seperti biasanya. Namun, Ye Feng, yang berada di langit, tetap memperhatikan dengan saksama bahwa kelompok-kelompok kecil pasukan diam-diam berkumpul di Daya Pass dari waktu ke waktu. Bahkan di atas Daya Pass, Ye Feng bertemu dengan para prajurit yang berpatroli di alam pemandu roh yang menanyainya. Di permukaan, No Pass tampak seperti biasa, tetapi Ye Feng, yang sedang lewat, menyadari bahwa suasana perang sudah terasa kental.
Karena ekspedisi timur adalah serangan terhadap Kekaisaran Pedang Yuan, musuh bebuyutan Kerajaan Air Hitam. Sehari kemudian, Ye Feng tiba di Sekte Qiyun. Namun, setelah kembali ke Sekte Qiyun, Ye Feng tidak menemui pemimpin sekte, melainkan langsung pergi ke Puncak Peri. Ketika Ye Feng bergegas kembali ke Puncak Peri, antisipasinya langsung berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Sudah setahun, dan dia masih belum kembali. Ketika Ye Feng kembali ke Puncak Peri, dia tahu bahwa harapannya tipis. Tetapi semakin tipis harapannya, semakin besar pula harapan Ye Feng untuk melihat Cai muncul. Saat Cai pergi, dia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun, dan paling lama 3 tahun. Sekarang, 1 tahun telah berlalu. Lumayan, kau baru pergi kurang dari setahun dan kultivasimu sudah melesat ke tingkat keempat alam transformasi roh. Bagus sekali, nak. Ketika suara itu terdengar di belakangnya, Ye Feng tiba-tiba menoleh. Di belakangnya, Liao Feibai, yang tampak dingin dan angkuh seperti teratai es, telah muncul tanpa disadari siapapun. Instruktur Liao. Ye Feng tersenyum kecut. Entah mengapa, setiap kali melihat Liao Feibai selalu memberi Ye Feng perasaan unik yang sulit dipahami. Kini, Ye Feng dapat dengan mudah melarikan diri bahkan saat menghadapi petarung kuat di alam pemurnian Qi, berkat petir surgawi yang dahsyat. Namun, di hadapan Liao Feibai, kepercayaan diri Ye Feng akan lenyap sepenuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Bahkan di hadapan pemimpin sekte Kuo Qijing, Ye Feng tidak akan merasakan perasaan ini. Ayo, kita bertarung dulu. Tak seorang pun di seluruh sekte ini berani menandingiku. Ambil ini. Memanggil. Dengan teriakan pelan, cahaya pedang Xuanbing yang sangat besar tiba-tiba menebas ke bawah, dan suhu rendah seketika yang ditimbulkannya langsung membekukan darah Ye Feng. Dengan ayunan ekor naga hitam, cahaya pedang Xuanbing hancur berkeping-keping. Saat Ye Feng melayang, cahaya pedang di tangan Liao Feibai tiba-tiba berlipat ganda dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, dan cahaya pedang Xuanbing tiba-tiba membentuk jaring cahaya pedang Xuanbing, menutupi Ye Feng lapis demi lapis. Waktu yang tepat. Dengan teriakan pelan, Ye Feng melepaskan jurus jari awan melayang, dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Liao Feibai. Pertempuran itu sangat dahsyat dan mencengangkan sejak awal, membuat hampir semua tetua dan pemimpin sekte di Sekte Qiyun merasa khawatir. Namun, pertarungan antara keduanya berlangsung kurang dari 1/4 jam sebelum Ye Feng ditangkap oleh Liao Feibai seperti seekor elang yang membawa anak ayam. Liao Feibai, yang telah menangkap Ye Feng, bertindak seperti orang gila, tanpa henti mencambuk Ye Feng dengan cambuk kekuatan spiritualnya, membuat Ye Feng meringis dan mengumpat saat dicambuk. Dasar bajingan, kau berani menyambarku dengan petir surgawi? Apa kau ingin merusak citraku dan memastikan aku tidak akan pernah bisa menikah? Aku tidak akan berani. Aku hanya didorong sampai batas kemampuanku olehmu. Lagi pula, bukankah kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu bilang aku baik-baik saja? Kau telah meniup rambut hitamku yang panjang dan lurus hingga rontok, dan sekarang kau akan membuatku botak? Kau hampir meniup alisku juga tampar. Dalam kemarahannya, Liao Feibai mencambuk punggung Ye Feng dengan cambuk. Sebenarnya, bagi Ye Feng, yang tubuh spiritualnya hampir sepenuhnya berkembang, cambuk spiritual ini sama sekali tidak sakit, tetapi malah memalukan. Namun, di sisi lain, kalah dari Liao Feibai bukanlah hal yang memalukan. Jika Liao Feibai mau, dia mungkin bisa mengangkat setiap tetua di sekte itu kecuali pemimpin sekte Kuo Qijing dan mencambuk mereka. Kemampuan bertarung Liao Feibai masih menakutkan untuk dibayangkan hingga sekarang. Ye Feng mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Kecuali tidak menggunakan bendera darah jiwa pertempuran sebagai penopang, dia bahkan menggunakan petir surgawi yang mengguncang jiwa. Anehnya, ketika petir surgawi Ye Feng yang mengerikan menyambar, tubuh Liao Feibai tiba-tiba tertutup lapisan es mistik biru, menghalangi petir surgawi Ye Feng yang mengerikan itu. Kemudian, ketika sambaran petir kedua Ye Feng yang mengerikan menghantam, Liao Feibai menangkap Ye Feng seperti elang menangkap anak ayam. Tentu saja, sambaran petir kedua Ye Feng yang mengerikan itu juga memanfaatkan penangkapan Liao Feibai untuk berhasil membuat kepala Liao Feibai botak. Harus diakui bahwa Liao Feibai, yang sekarang botak, memiliki pesona yang unik. Ye Feng merasa bahwa dia bahkan lebih memukau dari sebelumnya. Yah, jika dia tidak berbicara, dia hanya akan menjadi peri Xuanbing biasa. Baiklah, Feibai, Ye Feng baru saja kembali. Biarkan dia menikmati kedamaian dan ketenangan. Pemimpin sekte Kuo Qijing tidak tahan lagi. Hentikan sekarang juga. Dia harus membayar ganti rugi rambutku dulu. Aku sangat jelek dengan kepala botak. Bagaimana aku bisa keluar rumah seperti ini? Siapa bilang kau jelek? Instruktur Liao? Kurasa kau malah terlihat lebih menakjubkan setelah botak. Dipadukan dengan pakaian biru ini dan energi spiritual es misterius yang terpancar dari tubuhmu, kau praktis seperti peri es. Ye Feng melontarkan kata-kata itu tanpa sadar. Tiba-tiba, Liao Feibai terdiam kaku.
Ia dengan lembut mengelus kepala botaknya dengan jari-jari rampingnya, dan bertanya kepada Ye Feng dengan ragu-ragu, benarkah? Lebih cantik dari sebelumnya? Bahkan lebih memesona? Tentu saja, bahkan lebih berharga daripada mutiara. Kau sekarang adalah peri es yang hidup dan bernapas. Peri Xuanbing, mendengar sanjungan terang-terangan Ye Feng, wajah Liao Feibai sedikit memerah, tetapi hanya sebentar sebelum kembali normal. Lalu, Liao Feibai tertawa terbahak-bahak, peri Xuanbing, bagus, aku menyukainya. Ye Feng, aku suka gelar yang kau berikan padaku, peri Xuanbing. Itu 1000 kali lebih baik daripada raksasa berwajah iblis yang dipaksakan orang-orang padaku. Baiklah, demi peri Xuanbing, Ye Feng, aku akan memaafkanmu karena merusak rambutmu hari ini. Mendengar itu, Ye Feng tersenyum kecut dan sedikit membungkuk. Terima kasih, Instruktur Liao. Dia telah dipukuli, namun dia masih harus berterima kasih kepada orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa diduga, wajah cantik Liao Feibai tiba-tiba berubah gelap, dan dia mendengus kesal. Sedikit terkejut, Ye Feng menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia merasakan gatal. Terima kasih, peri Xuanbing. Mendengar itu, wajah cantik Liao Feibai yang tadinya memerah, kembali berseri-seri. Mulai hari ini, nama lengkapku adalah peri Xuanbing. Siapapun yang berani memanggilku begitu, silakan coba. Seketika itu juga, suara dingin Liao Feibai menggema di seluruh sekte Qiyun, menyebabkan para tetua sekte yang menyaksikan dari pinggir lapangan menjadi agak muram. Siapa yang memberi diri mereka sendiri nama panggilan? Peri es lebih mirip raksasa es, bukan? Tentu saja, mereka hanya memikirkan kata-kata itu dalam hati. Jika mereka berani mengucapkannya dengan lantang, dan Liao Feibai menggunakan metode yang sama pada Ye Feng terhadap mereka, mereka hanya akan berakhir dengan air mata. Ye Feng, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 tahun, bukan hanya tingkat kultivasimu yang meningkat drastis, tetapi kekuatan tempurmu juga meningkat sedemikian rupa. Kau mampu bertarung melawan Feibai selama hampir 1/4 jam. Itu luar biasa. Sepertinya masa depan milik kalian anak muda. Tetua ketujuh Zhong Lijing berkelebat di depan Ye Feng, menatap Liao Feibai yang pergi dengan desahan. Tidak sama sekali. Saya jauh dari sebaik kalian para tetua. Ye Feng, kau harus mengerti. Aku tidak sedang menyanjung atau memujimu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, 3 bulan lalu Feibai berhasil menembus batas kultivasinya dan berlatih tanding dengan hampir semua tetua di sekte ini. Aku tak perlu bicara lebih banyak tentang diriku. Aku bahkan tak mampu bertahan 10 langkah melawan Feibai. Bahkan tetua agung, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, konon hanya bertahan sedikit lebih dari 1/4 jam sebelum ia tak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Jika ia mengakui kekalahan lebih lama lagi, sanggul rambutnya mungkin sudah dipotong, desah Zhong Lijing. Instruktur Liao sehebat itu? Ye Feng benar-benar takjub mendengar tentang prestasi Liao Feibai di dalam sekte tersebut. Feibai adalah murid paling berbakat dari sekte Qiyun kita dalam 100 tahun terakhir, bahkan tidak kalah darimu. Terlebih lagi, dia sangat fokus pada jalur seni bela dirinya, dan kekuatan Dao Pedang Xuanbing bersinar terang di tangannya. Konon, dia pernah bertarung dengan pemimpin sekte sebulan yang lalu, kata Zhong Lijing. Mendengar itu, mata Ye Feng langsung berbinar. Apa hasilnya? Zhong Lijing perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Namun, sejak desas-desus itu mulai beredar, kaki kanan pemimpin sekte itu pincang selama 1/2 bulan, yang memengaruhi cara berjalannya. Dia baru saja pulih. Feibai jarang muncul sejak sebulan yang lalu. Kalau dipikir-pikir, hari ini baru kedua kalinya aku melihatnya bulan ini. Kedua belah pihak mengalami cedera, jadi siapa sebenarnya yang menang? Ye Feng sangat penasaran. Tanya aku harus tanya siapa? Kalau kau cukup berani, tanyakan saja pada pemimpin sekte itu. Cepat pergi, pemimpin sekte sudah menunggumu di ruang meditasi, siap untuk membahas ekspedisi timur denganmu. Pemimpin sekte Kuo Qijing memberi Ye Feng 2 pilihan. Opsi pertama adalah menjadikan Ye Feng sebagai salah satu dari 3 wakil komandan ekspedisi timur ini. Jabatan itu bisa berupa gelar nominal atau posisi tetap. Selama Ye Feng bersedia, ia dapat diberi posisi apapun. Entah itu mengawal pasokan biji-bijian, mengumpulkan intelijen, memimpin langsung pasukan berjumlah 100.000 orang, menyusun strategi, atau menyerbu medan perang, Ye Feng mampu melakukan semuanya, asalkan ia mau. Opsi kedua adalah secara sewenang-wenang menyandang gelar utusan khusus untuk tentara, mematuhi proklamasi tetapi bukan perintah, dan hanya perlu mengaktifkan panji darah jiwa perang pada waktu yang tepat untuk bekerja sama dengan tentara dalam pertempuran. Setiap pria memiliki mimpi yang penuh gairah, mimpi untuk maju, dan Ye Feng bukanlah pengecualian. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan memilih opsi pertama, karena bagaimanapun juga, memimpin pasukan yang terdiri dari 100.000 orang dalam pertempuran adalah hal yang luar biasa. Namun, setelah mempertimbangkannya, Ye Feng memutuskan untuk pilihan pertama.
Jika Ye Feng memimpin pasukan besar, praktis tidak akan ada taktik yang bisa dibicarakan. Pertama, Ye Feng tidak terlalu pandai dalam memimpin. Dan kedua, selama Ye Feng sendiri yang menyerbu, komandan musuh manapun akan celaka, kecuali komandan mereka adalah seseorang seperti pemimpin sekte pedang Yuan di Kekaisaran Pedang Yuan. Itu akan sangat membosankan. Tentu saja, yang terpenting, jika dia menjadi wakil komandan, itu berarti Ye Feng akan terkurung di kamp militer dan kehilangan kebebasannya. Meskipun ekspedisi timur kerajaan Blackwater telah dimulai, berita tentang ekspedisi tersebut baru-baru ini diputuskan di antara para pejabat tingkat tinggi. Perang adalah masalah yang sangat kompleks. Persiapan logistik, pengumpulan pasukan, dan pengerahan pasukan semuanya membutuhkan banyak waktu. Bahkan paling cepat pun, setidaknya dibutuhkan 6 bulan sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Ye Feng tidak ingin membuang waktu setengah tahun di kamp militer. Oleh karena itu, Ye Feng memilih gelar utusan khusus untuk bergabung dengan tentara, yang akan memungkinkannya bertindak bebas bahkan ketika perang besar dimulai, tanpa terikat oleh perintah militer. Tentu saja, kerjasama yang diperlukan tetap dibutuhkan. Ye Feng, karena kau telah memilih gelar utusan khusus untuk Angkatan Darat, maka kau harus segera turun gunung dan melapor ke markas militer di kota kerajaan Blackwater, kata Kuo Qijing setelah Ye Feng membuat pilihannya. Mendengar itu, Ye Feng mengerutkan kening. Pemimpin sekte, bukankah dikatakan bahwa utusan khusus ini memiliki banyak kebebasan untuk bergabung dengan militer? Mengapa dia masih harus melapor ke markas militer? Semua ini berkat bendera darah jiwa perang. Kuo Qijing terkekeh. Kepercayaan militer dalam ekspedisi ke timur ini 99% berasal dari bendera darah jiwa perang. Jika bukan karena dukungan bendera darah jiwa perang, bagaimana mereka berani melancarkan ekspedisi ke timur dengan begitu mudah? Pihak militer bahkan meminta agar saya menyerahkan sementara bendera darah jiwa perang. Setelah saya menolak dengan tegas, mereka malah menuntut agar pemegang bendera darah jiwa perang segera melapor ke markas militer untuk membahas kerjasama. Jadi begitu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke kota Blackwater besok. Baiklah, cepat pergi, orang-orang militer itu sudah membuat orang tua ini gila beberapa hari terakhir ini. Kuo Qijing terkekeh. Keesokan harinya, Ye Feng sekali lagi dipermalukan habis-habisan oleh perisuan Bing Liao Feibai yang baru saja mendapatkan gelar tersebut, dan meninggalkan sekte Qiyun dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat Ye Feng pergi, para tetua sekte Qiyun seketika merasa getir. Mereka semua mundur ke sarang masing-masing. Sebagian mengumumkan pengasingan, sebagian lagi pergi berpetualang. Mereka semua sudah cukup tua, dan tak seorang pun dari mereka ingin disiksa oleh Liao Feibai lagi. Meskipun kota kerajaan Blackwater adalah ibu kota kerajaan Blackwater, Ye Feng belum sering mengunjunginya. Bahkan, rumah besar Markuis Wuan di kota kerajaan Blackwater sudah lama terbengkalai. Setibanya di kota kerajaan Blackwater, tindakan pertama Ye Feng bukanlah melapor ke markas militer, melainkan mengunjungi Liu Datong, kepala polisi Kementerian Kehakiman, dengan membawa hadiah yang berharga. Tanpa ajaran Liu Datong tentang seni penyamaran, tidak pasti apakah Ye Feng akan selamat. Oleh karena itu, Ye benar-benar menganggap Liu Datong sebagai mentornya. Kediaman Liu Datong di kota kerajaan Blackwater tidak besar, hanya sebuah halaman kecil dengan 2 bagian. Meskipun gelar Liu Datong sebagai kepala kepolisian Kementerian Kehakiman terdengar sangat bergengsi, pada kenyataannya, pangkatnya tidak tinggi, hanya pejabat peringkat ke-6, hanya setengah peringkat lebih tinggi dari seorang bupati. Karena Ye Feng telah tinggal di rumah Liu Datong selama hampir setengah tahun, dia sangat mengenal semua orang di rumah itu dan langsung masuk. Namun, penjaga pintu mengatakan bahwa Liu Datong sedang menerima tamu, jadi Ye Feng harus menunggu di aula bunga di sebelahnya. Saat Ye Feng melangkah masuk ke aula samping, seorang pemuda berseragam militer, berusia sekitar 30 tahun, keluar dari ruang tamu utama dengan ekspresi dingin. Liu Datong, yang berusia 50-an dan agak bungkuk, mengikuti dari dekat, wajahnya penuh kepedihan, memohon tanpa henti. Jenderal Chu, tunggu. HMPH, mengapa aku harus berlama-lama? Untuk mendengarkan kata-kata basa-basimu, Jenderal Chu melangkah keluar dengan cepat, tertawa sinis. Liu Datong, karena kau tidak mau, apa gunanya omong kosongmu? Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan putramu meraih prestasi militer sejak dini dan mendapatkan gelar bangsawan. Mendengar itu, ekspresi Liu Datong menjadi semakin sedih. Jenderal Chu, mohon tenang. Bukannya saya enggan berpisah dengan ketiga mutiara berharga itu, tetapi ibu saya yang sudah lanjut usia sedang sakit parah. Mutiara-mutiara itu dirawat oleh beliau selama 2 atau 3 bulan. Begitu kondisinya membaik, saya akan sendiri mengantarkan ketiga mutiara berharga itu ke kediaman Jenderal Chu. HMPH, aku khawatir ibumu masih akan sakit parah 3 bulan lagi. Minggir dari jalanku. Jenderal Chu, yang dipenuhi amarah, tiba-tiba menendang. Terkejut, atau lebih tepatnya, karena Liu Datong sama sekali tidak berani menghindar, ia ditendang oleh Jenderal Chu dan terlempar ke belakang. Tuan Liu, Ye Feng berseru kaget dan melesat secepat kilat.
menangkap Liu Datong saat ia terombang-ambing di udara. Begitu menangkapnya, amarah Ye Feng langsung meluap. Jika tendangan Jenderal Chu meleset hanya 3 inci saja, Liu Datong pasti sudah tewas, karena Jenderal Chu adalah seorang kultivator di alam transformasi roh. Sialan, bagaimana bisa mereka sekejam itu? Melihat Ye Feng tiba-tiba muncul, dan dengan aura kuat yang menunjukkan bahwa dia juga seorang seniman bela diri di alam transformasi roh, Jenderal bermarga Chu itu segera menyipitkan matanya. Heh, apa ini, Liu Datong? Jadi kau telah menemukan teman bela diri untuk membantumu? Apa? Kau ingin teman bela dirimu memberi pelajaran pada jenderal ini? Melihat kilatan jahat di mata Chu Hi, kegembiraan Liu Datong lenyap seketika saat melihat Ye Feng. Ia buru-buru melambaikan tangannya. Ini salah paham, Jenderal Chu. Ini hanya salah paham. Dia hanya teman yang kebetulan berkunjung. Dia tidak punya niat buruk terhadap Jenderal Chu. Ya. Chu Hi tertawa sinis dan melangkah menuju gerbang rumah besar itu. Suaranya terdengar dari kejauhan. Anda yang bermarga Liu, jika saya tidak melihat mutiara 3 harta karun dalam waktu 3 hari, Anda bisa mengharapkan undangan resmi dari putra Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan memindahkan putra Anda ke batalion garda depan pasukan garda depan. Ngomong-ngomong, pasukan garda depan akan berangkat dalam 3 hari lagi. Setelah berbicara, sosok Chu Hi menghilang di balik gerbang rumah besar itu. Liu Datong, yang ditopang oleh Ye Feng, memiliki tangan dan kaki yang dingin serta wajah pucat. Tuan Liu, jangan khawatir, ini hanya urusan kotor di militer, serahkan saja padaku. Tatapan Ye Feng tiba-tiba menjadi dingin saat ia memperhatikan sosok Chu Hi yang menghilang. Ye Feng telah mengumpulkan beberapa petunjuk tentang masalah ini dari beberapa kata yang diucapkan sebelumnya. Pertama, ada pemberitahuan merah di militer. Ini adalah tradisi militer kerajaan Blackwater. Jika seorang prajurit gugur dalam pertempuran, pemberitahuan belasungkawa akan dikeluarkan kepada keluarga prajurit yang gugur. Pemberitahuan ini disebut pemberitahuan kabar buruk. Semua keluarga militer sangat enggan melihat pemberitahuan merah. Pemberitahuan merah yang disebutkan Chu Hi merujuk pada pemberitahuan belasungkawa untuk putra Liu Datong. Menurut Chu Hi, jika Liu Datong tidak menuruti keinginannya, ia akan memindahkan putra Liu Datong ke batalion garda depan pasukan garda depan, yang memiliki tingkat korban tertinggi. Jika Shangguan sengaja mengatur misi berbahaya, putra Liu Datong mungkin akan tewas dalam pertempuran bahkan dengan keberuntungan terbaik sekalipun. Liu Datong memanggil Chu Hi dengan sebutan jenderal. Dalam militer kerajaan air hitam, hanya mereka yang memimpin lebih dari 10.000 pasukan yang dapat disebut jenderal. Ini berarti Chu Hi sudah menjadi perwira tingkat menengah hingga tinggi di militer dan pasti memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tercela seperti itu. Putra Liu Datong, Liu Huye, juga sangat akrab dengannya. Ia adalah seorang pemuda yang cukup jujur yang tidak mewarisi kelicikan ayahnya. Jadi Liu Datong menggunakan koneksinya untuk mengirimnya ke militer. Selama bertahun-tahun, ia mengumpulkan prestasi dan dipromosikan ke pangkat kapten. Namun, karena negara telah damai dalam beberapa tahun terakhir, promosinya berjalan lambat. Oh, baiklah, itu juga tidak apa-apa. Melihat Ye Feng telah menyetujui hal itu, Liu Datong menghela napas lega. Liu Datong mengetahui identitas Ye Feng, tetapi dia tetap tidak ingin membuat keributan besar dan dengan hati-hati memberi instruksi kepada Ye Feng. Saudara Ye, aku tahu kemampuanmu. Tapi kau harus berhati-hati dalam masalah ini dan jangan membuat keributan besar. Jika tidak, selama putraku berada di militer, dia tidak akan pernah bisa lolos dari tipu daya kotor militer. Bantulah putraku melewati krisis ini. Adapun mutiara 3 harta karun, aku akan mengirimkannya kepadanya setelah aku sembuh dari sakitku dalam beberapa hari. Sebaiknya 3 permata tidak disebutkan. Begitu disebutkan, Liu Datong merasa sangat sedih. Mutiara 3 harta karun adalah pusaka keluarga Liu Datong, yang memiliki 3 khasiat ajaib menjaga kemudaan, menyembuhkan penyakit, dan memulihkan energi vital. Ketiga khasiat ajaib ini bukanlah hal yang istimewa bagi para ahli bela diri, tetapi bagi orang biasa, itu adalah harta karun yang luar biasa.